Kisah dibuka dengan seorang pemuda yang tersadar di ranjang rumah sakit. Dengan hidung terbalut perban, ia terduduk, menatap tangannya yang juga diperban dengan tatapan nanar. "Apa aku masih hidup?" bisiknya pada diri sendiri. Ia memindai ruangan yang sepi itu. Sebelum kakinya melangkah, gontai menuju jendela. Di luar sana, sebuah bangunan megah bertuliskan Rumah Sakit Kampus Medis berdiri kokoh. Kerumunan mahasiswa berlalu lalang di halaman dengan tawa riang. Pemuda itu membeku. Bukankah dunia seharusnya sudah hancur? Saat bercermin, sebuah kenyataan menamparnya. Wajah ini adalah wajahnya 10 tahun yang lalu. Tiba-tiba, sebuah layar transparan muncul dan melayang di hadapannya. Jendela sistem itu menyatakan, penggabungan kekuatan kerakusan telah tuntas. Ia menyambar ponsel di meja. Tanggal di sana menunjukkan 16 Mei 2157. Berdiri terpaku di tengah ruangan, ia menatap layar yang bersinar itu. Dia sadar, takdir telah melemparnya kembali 3 tahun sebelum kemunculan Raja Iblis pertama. Pada tahun 2160, makhluk perkasa yang dijuluki Raja Iblis Murka bangkit dari jurang terdalam. Tentakel-tentakel ungu raksasa merobek permukaan bumi, meluluh lantakkan kota dalam sekejap. Sang Murka membuka gerbang neraka, menjadi awal invasi para iblis ke dunia manusia. Dunia yang ia ingat hanyalah kobaran api dan puing-puing kehancuran. Sesosok siluet berdiri di atas tumpukan reruntuhan, mendekap tubuh yang tak lagi bernyawa. Qian teringat rasa sakit saat kehilangan segalanya dalam perang itu. Kini, kembali ke masa lalu, ia menatap telapak tangannya yang terbuka. Tangannya terkepal erat dan matanya menyala semerah darah. Ia bersumpah akan memburu Murka, menyegel gerbang neraka, dan menulis ulang takdir yang kelam itu. Layar sistem kembali melayang di hadapannya. Tertulis, kekuatan kerakusan telah menyatu dengan sempurna. Qian menyentuh layar itu, dan sebuah jendela status muncul, menampilkan nama serta levelnya. Meskipun baru berada di level 1, seluruh statistiknya, mulai dari kekuatan hingga kecepatan, berada di angka 100. Di dunia ini, hanya 1 dari 10.000 orang yang mampu membangkitkan kekuatan spesial. Sebuah bagan menampilkan berbagai macam kelas, seperti penyihir bintang, prajurit api, hingga pembunuh petir. Saat ini, Qian hanyalah seorang mahasiswa biasa di Universitas Nasional untuk para pembangkit kekuatan. Kampus ini adalah tempat bagi para siswa berbakat untuk dilatih. Pandangan Qian terpaku pada sebuah kartu digital bertuliskan, kelas pembunuh petir. Dia ingat betul. Itu adalah kelasnya di kehidupan sebelumnya. Mungkinkah kekuatannya bangkit lebih awal saat ia mengepalkan tangan? Percikan listrik keemasan menyambar-nyambar di sekitarnya. Sebuah pesan sistem muncul, memuat perubahan kelas. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan seorang mahasiswa bernama Maong masuk. Maong, dengan kacamata dan sweater coklatnya, tampak cemas. Sebuah kotak teks mengidentifikasinya sebagai pelantun bunga peringkat E. Maong terperanjat melihat Qian sudah bisa berdiri. Dia menjelaskan bahwa Qian baru saja dihajar habis-habisan kemarin. Saat Maong menyentuh lengan Qian, ia terkejut karena semua lukanya telah lenyap. Qian menatap sahabatnya dengan tatapan sendu, teringat bahwa Maong adalah salah satu korban pertama yang gugur di awal invasi iblis. Maong merapikan kacamatanya dan bertanya, apakah Qian merasa lebih kuat? Sesaat kemudian, ia tiba-tiba teringat jadwal tes peringkat untuk esok hari. Tanpa basa-basi, Maong menarik lengan Qian dan mendorongnya ke arah pintu. Mereka harus segera pergi dan bersiap untuk ujian penting itu. Qian dan Maong berjalan melintasi kampus di bawah sinar senja yang hangat. Mahasiswa lain tampak asyik bermain basket dan sepak bola. Qian memandangi kerumunan itu. Sudah lama sekali aku tidak melihat orang sebanyak ini, gumamnya. Maong menatapnya dengan ekspresi bingung. Qian menengadah ke langit. Bayangan kota yang hancur dari kehidupan lalunya
melintas di benaknya. Dia harus segera punya rencana. Sebuah rencana untuk menjadi kuat secepat mungkin. Chen tahu betul, guild-guild besar menguasai semua dungeon. Membuat pemain solo sepertinya sulit untuk berkembang. Ia menatap layar sistemnya. Angka 100 di setiap kategori memberinya secercah harapan. Sebuah bagan peringkat dari E hingga S muncul. Dia tahu, sebagian besar mahasiswa tak akan pernah bisa melampaui peringkat E seumur hidup mereka. Saat mereka asyik berjalan, sebuah bola basket melesat kencang dan menghantam wajah Maong tanpa ampun. Maong langsung tersungkur ke tanah, mengerang kesakitan. Chen menoleh. Matanya menangkap sekelompok mahasiswa berotot yang duduk di tangga batu. Seorang pria berkaus hitam tanpa lengan, dengan kalung militer di lehernya, menyeringai. "Wow, lihat itu. Kukira kalian butuh waktu lebih lama untuk pulih," ejeknya. Dia berkata pada teman-temannya bahwa kedua pecundang itu ternyata cukup tahan banting. Sang pemimpin menatap mereka dengan tatapan merendahkan. "Jadi, mana minuman yang seharusnya kalian bawakan untukku?" tanyanya. Maong menundukkan kepalanya ketakutan dan bergegas menawarkan diri untuk membelikannya. Namun, Chen menahan temannya dengan satu tangan di saku. "Tunggu," ucap Chen dingin. "Ini bukan salahmu." Ia menatap para perundung itu. "Kalianlah yang seharusnya meminta maaf." Saat menatap mereka, ingatan kelam dari masa lalu kembali menyeruak. Kepalanya ditahan di bawah air wastafel, sementara ia meronta-ronta kehabisan napas. Maong terduduk di lantai, tampak tak berdaya. Ia mengulurkan tangan, memohon agar mereka berhenti. Sang pemimpin hanya tertawa, mengklaim bahwa ia hanya membantu Chen membangkitkan kekuatan terpendamnya, sementara yang lain ikut menertawakan dari ambang pintu. Kesadaran Chen memudar saat ia terkapar di lantai. Para perundung itu pun pergi begitu saja, meninggalkannya dalam keadaan sekarat. Maong segera menghampiri Chen, memanggil namanya dengan panik. Saat itulah Chen menyadari, terkadang manusia bisa lebih kejam dari iblis manapun. Kembali ke masa kini, sang perundung, Gong Cheng, menatap Chen dengan ekspresi bingung, tak mengerti dengan perubahan sikap yang drastis itu. Maong hanya bisa gemetar ketakutan di belakangnya. Sementara itu, Gong Cheng melepaskan kekuatannya, mengubah lengan kanannya menjadi batu giok yang bersinar terang. Dia adalah seorang prajurit bunga peringkat E. Chen balas menatapnya, matanya berkilat merah penuh tantangan. Dalam hatinya, Chen tahu Gong Cheng hanya berani berbuat semena-mena karena kakaknya adalah ketua OSIS. Dari kejauhan, sekelompok siswa menonton dengan sinis. Mereka menunjuk Chen dan Maong, mengejek keduanya sebagai sampah tak berguna di sekolah itu. Ejekan itu membuat Gong Cheng murka dan berteriak. Dia mengayunkan tinju batunya yang masif lurus ke arah wajah Chen. Namun, Chen tetap tenang dan mengangkat tangannya. Dengan mudah, ia menepis serangan itu, menciptakan kilatan cahaya yang menyilaukan dan suara benturan yang memekakan telinga. Chen sama sekali tidak bergeser dari posisinya. Sebaliknya, Gong Cheng justru menarik lengannya kembali sambil menahan rasa sakit. Para penonton terperangah tak percaya. Bagaimana mungkin Chen bisa menahan serangan prajurit bunga? Chen berdiri dengan santai, sementara Gong Cheng meluapkan amarahnya. Di belakang Chen, Maong hanya bisa menatap dengan ngeri. Gong Cheng menggeretakkan giginya, lalu menghina Chen sebagai pecundang rendahan. Chen menunduk, melihat percikan listrik kuning di ujung jarinya. Inilah saatnya untuk menguji kekuatan barunya pada si perundung ini. Tiba-tiba, sebuah jendela sistem muncul di hadapannya. Tulisan perubahan job berkedip-kedip. Tak lama kemudian, statusnya diperbarui. Perubahan job selesai. Chen kini telah menjadi seorang assassin petir level 1. Aura petir kuning menyambar keluar dari tubuhnya, dan matanya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Jendela statusnya menunjukkan peningkatan drastis. Kecepatan dan kekuatannya kini berlipat ganda, bahkan 3 kali lipat dari sebelumnya.
Maong terbelalak kaget. Ia bertanya, sejak kapan Chen membangkitkan kekuatannya? Melihat perubahan itu, Gong Chen justru semakin murka. Dia mengaktifkan skill andalannya. Baju zirah iblis abadi. Lengan batunya membesar, ditumbuhi duri-duri tajam yang mengerikan. Sambil berteriak akan menghabisi Chen, dia menerjang maju dengan pukulan yang siap menghancurkan segalanya. Namun, Chen bergerak dengan kecepatan kilat. Ia menukik rendah, menghindari tinju raksasa itu, lalu melesatkan pukulan petir yang dahsyat tepat ke dagu Gong Chen. Satu pukulan telak itu membuat tubuh Gong Chen terlempar jauh ke belakang. Para siswa menjerit ngeri dan menutup mata karena syok. Maong hanya bisa melongo, tak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Gong Chen terbanting keras ke tanah dan terseret di aspal. Dengan wajah berlumuran darah, ia berteriak meminta bantuan teman-temannya. Tapi, pemuda berambut perak itu hanya bisa terpaku. Tubuhnya gemetar hebat, diliputi rasa takut. Chen berdiri tegak, diselimuti aura petir kuning. Tak mau kalah, Gong Chen melompat ke udara untuk serangan terakhir, mengangkat tinggi tinju batunya. Namun, Chen hanya mengulurkan satu tangan dan dengan mudah mencengkeram pergelangan tangan. Gong, percikan petir langsung menyambar di titik sentuhan mereka. Mata Chen berkilat tajam saat menatap si perundung. Dengan dingin, ia berkata, "Kau terlalu lemah." Seketika, Chen membanting Gong Chen ke tanah dengan kekuatan petir. Dampaknya menciptakan gelombang kejut dahsyat dan menerbangkan awan debu yang tebal. Tubuh Gong Chen memantul dari tanah sebelum akhirnya menabrak tangga batu tribun penonton dengan keras. Gong Chen terkapar tak sadarkan diri di dekat tribun yang retak. Tubuhnya penuh luka dan memar. Maong terduduk lemas di rumput, syok melihat kekuatan Chen yang luar biasa. Chen hanya berdiri dengan tenang, menatap darah yang menodai tangannya. Ia pun membuka jendela statusnya. Anehnya, dia masih berada di level 1 dengan 100 poin di setiap statistiknya. Chen sadar, meski kekuatan etasen petirnya mampu mengalahkan musuh lemah, statistiknya tidak bertambah sama sekali setelah pertarungan. Dia menyimpulkan bahwa ia butuh cara baru untuk mendapatkan EXP. Sebilah pedang petir kuning pun terbentuk di tangannya. Chen mulai berjalan mendekati Gong Chen yang tak berdaya. Para siswa menatapnya dengan ngeri, sementara Maong memohon agar dia berhenti. Mengabaikan mereka semua, Chen kini berdiri tepat di atas si perundung. Matanya berkilat tajam. Ia bertanya-tanya, haruskah ia kembali ke cara-cara kejam dari kehidupan masa lalunya demi mendapatkan kekuatan lebih? Sambil mencengkeram kerah baju Gong Chen, Chen menodongkan pedang petirnya ke leher si perundung. Tiba-tiba, seorang wanita pirang bernama Ling Yu, wakil ketua OSIS, menghampiri mereka. Ia menyuruh Chen untuk berhenti, mengatakan bahwa hukuman yang diberikan sudah lebih dari cukup. Chen menatapnya dengan tajam sejenak, lalu melepaskan Gong Chen. Tak membuang waktu, Gong Chen langsung lari tunggang langgang. Para siswa yang menonton hanya bisa menelan ludah. Beberapa dari mereka berjanji tak akan pernah lagi mencari gara-gara dengan Chen. Chen dan Maong pun pergi meninggalkan tempat itu. Ling Yu menatap kepergian mereka dengan senyuman misterius. Malamnya di asrama, Maong bercerita dengan heboh. Dia menceritakan bagaimana Chen membangkitkan kekuatan petir yang dahsyat dan seorang diri mengalahkan seluruh geng itu. Namun teman sekamarnya, Shang Suo dan Shang Yu, yang juga Aukener peringkat E, sama sekali tidak percaya. Shang Suo mencengkeram kepala Maong dan menyuruhnya berhenti mengarang cerita konyol. Menurutnya, jika Chen memang sekuat itu, dia tak akan repot-repot melakukan latihan fisik biasa seperti lari. Mereka menyimpulkan Maong pasti berhalusinasi karena dipukuli terlalu keras. Tiba-tiba, Xiang Zhou menciptakan bola energi merah kecil di telapak tangannya. Dengan sombong, ia menyatakan dirinya lah satu-satunya Kormage, job petarung sejati, di ruangan itu. Ia lalu menatap cermin sambil memamerkan ototnya. Dengan nada meremehkan, ia berkata bahwa Chen terlalu payah untuk menjadi seorang pembunuh.
Ia mengingatkan semua orang bahwa tes peringkat final akan digelar esok hari di dalam lapisan iblis untuk pelatihan peringkat E. Sebuah portal api jingga berderak hebat di antara dua pilar batu. Seorang pria berambut pirang bernama Gong Ting melangkah keluar dari neraka itu. Ling Yu mengikuti tepat di belakangnya, sementara beberapa murid lain membungkuk hormat. Gong Cheng telah menanti mereka tidak jauh dari sana. Kepala, hidung, hingga lengannya terbalut perban putih tebal. Ia menatap nanar ke arah kakak laki-lakinya, melaporkan bahwa Chen telah mempermalukannya di depan semua orang. Gong Ting menatap adiknya dengan ekspresi dingin dan serius. Dia berjanji akan membereskan masalah ini dengan tangannya sendiri. Malamnya, Gong Ting dan Ling Yu duduk di sebuah meja makan yang megah. Gong Ting dengan santai memotong sepotong steak di piringnya. Ling Yu menjelaskan bahwa di seluruh sekolah hanya kurang dari 10 orang yang telah mencapai peringkat Dang. Dia menekankan bahwa tidak semua orang punya akses ke lapisan iblis semudah Gong Ting. Di sisi lain, Chen justru tengah berlari menembus badai di tengah malam yang kelam. Mengenakan jaket biru, ia memikul beban seberat 100 kg. Targetnya adalah menyelesaikan lari sejauh 20 km. Keringat dan air hujan membasahi wajahnya. Namun ia tetap fokus pada setiap tarikan napas. Ia percaya tubuh fisik yang tangguh adalah syarat mutlak untuk menguasai kekuatan pembunuh petirnya. Sebuah kilas balik terlintas, menunjukkan dunia pada tahun 2160. Tentakel ungu raksasa muncul dari balik awan, menghancurkan gedung-gedung hingga menjadi debu. Di tengah hujan deras, Chen muda berlutut di tanah, memeluk erat tubuh kaku adiknya. Adiknya telah tewas di tangan Raja Iblis, Rat. Kembali ke masa kini, Chen berdiri di bawah guyuran hujan. Matanya menyala semerah darah. Ia menegaskan, tujuan pertamanya adalah membantai Rat untuk mencegah kehancuran dunia terulang. Kembali. Tiba-tiba, ponsel di sakunya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari adiknya, Si Yun. Ia segera memasang herbat dan menjawab panggilan itu. Berdiri membeku di tengah lintasan lari yang sepi. Suara ceria Si Yun terdengar dari seberang. Dia bertanya, kenapa kakaknya menelepon berkali-kali hari ini? Dia menjelaskan sedang mengikuti kompetisi dan ponselnya kehabisan daya. Ia berjanji, jika berhasil memenangkan hadiah, mereka bisa membayar sewa rumah mereka. Chen menundukkan kepalanya, membisu 1000 bahasa. Ia merenung betapa ia telah berdoa tanpa henti untuk bisa kembali ke masa lalu ini. Si Yun bertanya, apakah di sana juga hujan? Dan kenapa kakaknya hanya diam? Chen tersenyum getir. Ia berkata, bukan apa-apa. Ia hanya rindu mendengar suaranya. Si Yun terdengar bingung. Padahal mereka baru bicara 2 hari yang lalu. Katanya, ia lalu pamit, menyuruh kakaknya menunggu kabar baik darinya. Chen menatap langit yang gelap gulita. Tanpa ragu, ia berbalik dan kembali berlari. Masih kurang 3 putaran lagi, gumamnya. 8 jam kemudian, ia kembali ke kamar asramanya. Chen berdiri di kamar mandi, menatap pantulan dirinya di cermin yang beruap. Ia menyadari, meskipun tubuhnya kini lebih muda dan lebih lemah dari sebelumnya, ia mulai bisa beradaptasi secara bertahap. Kemudian, si Chen duduk di tepi ranjangnya, mengenakan jubah hitam. Ia merenungkan betapa sulitnya menaikkan level, karena semua lapisan iblis dikuasai oleh gilda. Gilda besar. Bagaimana ia bisa menemukan monster untuk dilawan, dan apa sebenarnya kekuatan kerakusan itu? Tepat saat ia akan terlelap, sebuah pesan sistem digital berwarna merah muncul di kegelapan. Pesan itu menampilkan sebuah bar loading bertuliskan, sistem sedang dimulai. Begitu prosesnya selesai, layar itu berkedip. Sistem kerakusan diaktifkan. Tiba-tiba, Chen merasa tubuhnya terhisap, jatuh ke dalam jurang berwarna merah muda yang menyilaukan. Ia bersalto di udara dan mendarat dengan satu lutut di atas permukaan air berwarna merah darah. Matanya terbelalak melihat sebuah menara hitam raksasa penuh duri yang menjulang ke langit
ungu. Ia terheran-heran. Bagaimana bisa ia berada di tempat aneh ini, padahal seharusnya ia sedang tidur. Pandangannya terpaku pada menara raksasa yang menembus langit ungu yang kelam. Tiba-tiba, suara geraman rendah terdengar dari kegelapan. Monster-monster pucat berukuran besar, dengan kepala tengkorak dan mata biru menyala, muncul dari dalam air. Sistem mengidentifikasi mereka sebagai anjing pemburu peringkat E. Anjing-anjing pemburu itu mengepung Chen, memamerkan taring mereka yang tajam. Percikan petir kuning mulai berderak di sekitar tangan kanan Chen. Ia mengamati para monster itu saat kekuatannya aktif, memuat pergantian kelas. Chen sadar, ia berada di dalam sarang iblis. Dalam sekejap, Chen menyelesaikan pergantian kelasnya, menjadi seorang pembunuh petir. Rambutnya terangkat dan matanya bersinar dengan cahaya kuning yang menyilaukan. Listrik menyambar-nyambar di sekujur tubuhnya. 3 anjing pemburu menerkamnya secara serempak. Chen bergerak dengan kecepatan kilat, menebas para monster itu dengan tangan kosongnya. Tengkorak salah satu anjing pemburu itu hancur berkeping-keping akibat serangannya. Sebuah notifikasi digital muncul, menandakan ia telah mendapatkan 3 item hutan kematian. Dalam hati Chen berpikir, monster peringkat E ini ternyata sangat mudah untuk dikalahkan. Ia melihat 4 notifikasi poin pengalaman terpisah, masing-masing plus 52 EXP. Sebuah spanduk raksasa bercahaya bertuliskan, naik level muncul di atas kepalanya. Pembaruan status menunjukkan bahwa Chen kini berada di level 2. Ia menyadari tempat ini memungkinkannya mendapatkan pengalaman dan kekuatan dengan sangat cepat. Ia menatap jendela status digitalnya. Level 2 dan semua statistiknya telah meningkat sebanyak 5 poin. Dia menyeringai, sadar telah menemukan sebuah penjara bawah tanah yang bisa ia taklukkan sendirian. Namun, sesosok monster bos raksasa muncul dari belakangnya. Monster itu adalah anjing pemburu raksasa dengan kepala tengkorak dan mata merah yang menyala-nyala. Rahangnya terbuka lebar, memperlihatkan deretan gigi setajam silet. Chen berbalik dalam sekejap dan melepaskan serangan listrik kuning yang dahsyat. Tangannya menebas leher monster itu, membuat darah muncrat memenuhi layar. Sebuah notifikasi sistem pun muncul. Dia berhasil mendapatkan 320 poin pengalaman. Seketika, cahaya kenaikan level menyelimuti tubuhnya. Chen kini telah mencapai level 3. Jendela rampasan perang pun terbuka, memperlihatkan 18 taring hutan kematian dan 1 kristal hutan kematian. Chen segera memeriksa jendela statusnya. Kecepatannya meroket hingga 330. Rupanya, monster boss memang memberikan pengalaman yang jauh lebih besar. Perasaan menjadi lebih kuat secepat ini membuatnya sangat puas. Dengan gagah, dia berdiri di atas bangkai sang monster boss. Tiba-tiba, sebuah jendela sistem berwarna merah darah muncul di atas monster itu. Tertulis sebuah kata yang mengejutkan. Dapat dimangsa. Chen menatap notifikasi itu dengan mata terbelalak. Mungkinkah inilah kekuatan sejati dari sistem kerakusan miliknya? Dia pun mengulurkan tangan kanannya ke arah bangkai monster itu. Sinar merah dan putih yang menyilaukan seketika terpancar dari telapak tangannya. Pusaran energi merah raksasa tercipta di atas sang monster, mulai menyedot tubuhnya ke dalam. Chen mengepalkan tangannya, merasakan energi merah itu berputar dahsyat di sekelilingnya. Notifikasi proses selesai pun muncul. Di hadapannya, sebuah kartu bergambar monster bos tadi kini melayang. Kartu itu memberikannya kemampuan baru bernama Frost Physics. Kemampuan ini memberinya kekebalan mutlak terhadap hawa dingin dan meningkatkan daya tahannya di suhu rendah. Chen benar-benar tak percaya. Seluruh tubuh monster raksasa itu kini terserap ke dalam satu kartu kecil. Kartu digital berwarna biru es itu kini berada di genggamannya. Dia menatapnya dengan ekspresi yang begitu serius. Seketika, dia sadar dia bisa menyerap musuh yang dikalahkannya.
dan mengubah mereka menjadi kelas baru untuk dirinya sendiri. Padahal, setiap manusia di dunia ini terlahir hanya dengan satu kelas. Itu adalah hukum absolut yang tak bisa diganggu-gugat. Tapi kini, Chen memiliki dua kartu digital. Pembunuh petir dan prajurit awan es. Dia memiliki dua kelas sekaligus. Dia mendongak. Matanya berkilat penuh keyakinan. Jika dia terus memangsa monster, dia bisa mendapatkan kelas dalam jumlah tak terbatas. Pandangan Chen tertuju pada menara iblis raksasa di kejauhan. Kenapa hanya dia yang diberi kekuatan unik ini? Dan apa sebenarnya tujuan dari menara terkutuk itu? Langkahnya terhenti seketika. Tekanan energi yang luar biasa berat menekannya. Dari kobaran api ungu, sesosok monster muncul. Monster itu menyandang pedang raksasa di punggungnya. Dengan suara berat, ia berkata, "Aku sudah menunggumu, Chen. Di dunia ini, para petarung diberi peringkat dari peringkat E hingga peringkat S." Sebuah kilas balik muncul, memperlihatkan Chen yang terlempar tak berdaya oleh kekuatan dahsyat. Sekujur tubuhnya bersimbah darah. Erangan kesakitan keluar dari mulutnya. Dia teringat usahanya mencapai peringkat S di kehidupan, lalu hampir merenggut nyawanya. Nafas Chen menjadi berat. Rasa lelah menderanya. Pedang petir kuning menyala di tangannya. Tapi dia sadar, kekuatannya saat ini paling tinggi, hanya setara peringkat D. Sementara monster di hadapannya berdiri di lautan darah. Monster ini adalah bos peringkat S dengan dua pedang ungu raksasa. Tapi yang lebih membingungkan, bagaimana monster ini bisa tahu namanya? Tanpa basa-basi, monster itu menebaskan pedang melengkungnya. Chen bergerak secepat kilat untuk menghindar. Namun serangan itu telak menghantam dada Chen, membuatnya berteriak kesakitan. Dia tersungkur di tanah merah. Sambil menatapnya rendah, monster itu bertanya, "Masih mau melawan?" Luka yang dideritanya sangat parah. Chen menatap monster itu dengan tajam. Dia tahu, makhluk ini ingin membuatnya tunduk dan menyerah. Monster itu menawarkan Chen untuk tinggal dan menjadi penjaga menara. Ia menyebutnya sebagai sebuah kesempatan langka. Namun, Chen hanya membalasnya dengan tatapan penuh tekad. "Aku tidak akan pernah tinggal di tempat ini," tegasnya. Tiba-tiba, tebasan energi ungu melesat membelah udara. Darah segar muncrat dari bahu Chen. Dia menatap lukanya dengan kaget. Sementara amarah monster itu meledak. Pedang ungu itu kini teracung ke arahnya. "Aku sudah cukup bersabar, karena hanya kaulah yang bisa mencapai lantai ini." Dari lautan merah, tengkorak-tengkorak mengerikan mulai bermunculan. Chen berdiri sendirian saat cahaya ungu yang menakutkan menyelimuti langit. Sebuah notifikasi sistem muncul, menunjukkan kekuatan dan stamina monster itu meningkat drastis. Bongkahan batu raksasa terangkat dari tanah, melayang di sekitar monster itu. Ia menatap Chen, memberinya pilihan terakhir: tinggal atau hancur lebur. Chen menggeretakkan giginya. Dengan lantang dia menyatakan, "Aku memilih untuk membunuhmu." Seketika, Chen melesat maju secepat kilat kuning. Sang monster mengayunkan pedang ungunya dengan meremehkan. Tindakan yang konyol. Bebatuan di sekitar hancur berkeping-keping saat Chen dan monster itu akhirnya beradu kekuatan di tengah dataran tandus. Namun, Chen bukanlah orang yang gegabah. Sejak tadi, dia terus menganalisa setiap pola serangan monster itu. Dia menemukan sebuah celah. Monster itu butuh waktu persiapan 0,4 detik sebelum setiap tebasan pedang ungunya. Dengan mengamati sudut pergelangan tangannya, Chen bisa memprediksi arah serangan. Dia melompat, berhasil menghindari sabetan pedang raksasa itu. Chen menemukan kelemahan lainnya. Ada jeda pemulihan selama 0,2 detik setelah monster itu menyerang. Di momen singkat itulah, sang monster tak berdaya. Chen memusatkan seluruh energi petirnya dan menerjang maju. Tangannya yang dialiri listrik petir, dia hujamkan tepat ke tengah dada sang monster. Ledakan petir kuning yang dahsyat meletus
menghantam jantungnya. Seketika, notifikasi status lumpuh muncul di atas kepala monster itu. Tapi, Chen sadar, dia belum cukup kuat untuk membunuh monster peringkat S. Dia memutuskan untuk memanfaatkan kelumpuhan ini untuk kabur. Dia mengaktifkan skill Dewa Petir. Tubuhnya berselimut listrik kuning menyilaukan, dan kecepatannya meroket 10 kali lipat. Dengan gesit, dia berlari ke arah titik cahaya di kejauhan, meyakini itu adalah jalan keluar dari dimensi ini. Chen melesat ke udara. Namun, cahaya itu lenyap begitu saja. Dia mendarat dengan keras di tanah merah, penuh rasa kaget. Tiba-tiba, ledakan energi ungu gelap yang dahsyat meletus dari belakangnya. Sang monster muncul kembali dari kepulan asap, memberitahu Chen bahwa jalan keluar itu hanyalah ilusi. Ini membuktikan bahwa lokasi ini bukanlah sarang iblis yang sebenarnya. Monster itu menunjukkan wujud aslinya. Seorang raksasa api penyucian. Prajurit bintang 1, peringkat S raksasa, menatap Chen, berkata bahwa dialah pembawa harapan. Mata Chen terbelalak. Dia sangat mengenali wujud monster itu. Dia teringat wujud yang sama persis dengan Raja Iblis Lanu di kehidupannya yang lampau. Dalam kilas balik, medan perang hancur oleh ledakan oranye dan kilat kuning. Di pertarungan terakhirnya, musuh itu dengan mudah berganti-ganti di antara kelas terkuat. Monster ketiga muncul sebagai makhluk sulur hijau dengan mata merah menyala yang tak terhitung. Jumlahnya. Akhirnya, wujud terakhirnya adalah siluet humanoid dengan bola-bola cahaya yang menyilaukan di belakang kepalanya. Raksasa ini memiliki tanduk besar, dada kerangka, dan aura biru yang sama persis. Chen sadar, dia sedang berhadapan dengan wujud asli iblis terkuat yang pernah ia lawan. Fakta yang tak terbayangkan menghantamnya. Seluruh dunia ini ternyata berada di dalam tubuhnya sendiri. Berkat kekuatan kerakusan, raksasa tersenyum, memuji kecerdasan Chen. Dia berkata bahwa Chen pantas mengetahui rahasia menara itu. Sebuah kunci emas dengan permata merah raksasa muncul di udara. Jendela sistem mengidentifikasinya sebagai kunci kehampaan peringkat S. Deskripsinya menyatakan bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk membuka menara iblis. Raksasa menggenggam kunci itu di tangannya yang bercakar. Raksasa menjelaskan, mantan Raja Iblis Lanu telah melahap iblis-iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya. Di masa lalu, dia mengungkap bahwa iblis terkuat itu kini tersegel di dalam menara. Raksasa api penyucian pun menawarkan kunci emas itu padanya. Chen mengambil kunci kehampaan itu, bertanya, mengapa sang monster memilih untuk membantunya? Raksasa pun menjelaskan motifnya. Dia berkata bahwa raja-raja iblis lainnya telah membantai seluruh rasnya demi memuaskan keserakahan mereka. Dia telah menunggu selamanya demi sebuah kesempatan untuk balas dendam. Dia menatap Chen dalam-dalam, mengatakan bahwa orang misterius itu benar tentang dirinya yang menjadi satu-satunya harapan. Chen tampak bingung, bertanya monster apa yang ia maksud. Raksasa lalu menunjuk ke arah menara gelap raksasa. Di kejauhan, dia memberitahu Chen bahwa semua jawaban yang dicarinya tersembunyi di dalam sana. Tiba-tiba, tubuh raksasa mulai bersinar dengan cahaya biru dan putih yang cemerlang. Perlahan sirna menjadi partikel cahaya. Ambillah kekuatanku, katanya, dan gunakan untuk membalaskan dendam pada para raja iblis. Pesan terakhirnya meminta Chen untuk menjadi tak terkalahkan dan membuka menara iblis. Pesan itu juga memperingatkannya bahwa iblis-iblis di dalam dirinya sangatlah ganas dan tidak akan mudah ditaklukkan. Siluet gelap para raja iblis muncul di cakrawala merah. Raksasa berkata bahwa dia harus menaklukkan dan melahap mereka semua untuk mencapai puncak dunia. Kepala monster itu hancur menjadi serpihan cahaya. Sisa-sisa terakhirnya melayang di udara. Raksasa berkata, hanya mereka dengan tekad terkuat
yang pantas menerima kekuatannya. Chen berdiri tegap. Saat energi monster itu menyelimutinya, dia mengangkat tangannya, siap menyerap semua cahaya ungu itu. Sebuah notifikasi sistem yang besar pun muncul. Kemampuan melahap telah naik level. Chen diselimuti oleh aura kuning yang dahsyat. Levelnya melonjak hingga 10. Layar kemenangan muncul, menunjukkan bahwa ia telah mendapatkan 2 item bernama Tulang Dunia Bawah. Rakshasa. Chen menatap tinjunya, bersumpah akan meneruskan wasiat monster itu. Sebuah pesan sistem menyatakan proses penyerapan telah selesai. Kartu untuk Rakshasa api penyucian pun muncul. Kartu itu menunjukkan bahwa monster tersebut adalah prajurit bintang dengan skill cengkeraman, tulang penghancur dan serangan gravitasi ganda. 3. Chen berjanji akan membuat musuh-musuhnya membayar dengan darah. Kembali ke kamar asramanya, cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui jendela. Sebuah suara keras menyuruh semua orang bangun. Chen duduk di tempat tidurnya, menatap kosong ke lantai. Teman sekamarnya sibuk bersiap-siap. Dia memeriksa tangan dan dadanya, menyadari semua luka dari pertarungan semalam telah lenyap, tak berbekas. Apa semua itu hanya mimpi, gumamnya. Dia segera membuka jendela sistemnya. Tertulis jelas, dia sekarang berada di level 10. Semua statistik dasarnya meningkat menjadi 150. Kartu Rakshasa api penyucian dan item lainnya terlihat jelas di dalam inventarisnya. Chen sadar, dia telah naik 9 level hanya dalam 1 malam. Dia mulai bertanya-tanya, apa peringkatnya sekarang dalam sistem akademi? Teman sekamarnya, Xiang Chuo, menghampirinya. Dengan senyum mengejek, Xiang Chuo berkata bahwa Maong menyebut Chen sebagai orang yang sangat kuat. Maong hanya bisa berdiri gugup di dekat mereka. Xiang Chuo menatap tajam Chen, bertanya, apakah dia berniat merebut posisi siswa terbaik di asrama? Chen balas menatapnya tanpa rasa takut saat Xiang Ho mengumumkan ujian kenaikan peringkat akan segera dimulai, lalu pergi. Setelah itu, mereka berjalan menuruni tangga sambil makan roti. Dia menjelaskan pada teman-temannya bahwa setiap peringkat dibagi menjadi tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Sebuah grafik digital muncul, menunjukkan sebagian besar siswa masih di peringkat E, rendah. Sementara peringkat tertinggi saat ini adalah D, tingkat menengah. Dengan percaya diri, Xiang Chuo sesumbar bahwa dirinya berada di tingkat E menengah, jauh lebih kuat dari 10 siswa tingkat rendah. Malong menyenggol Chen, mendorongnya untuk menatap tajam Dunk, demi menebar tekanan pada saingan mereka. Langkah mereka terhenti di sebuah plaza raksasa. Tempat layar besar menyiarkan upacara ujian kenaikan pangkat Universitas Kebangkitan Nasional. Lautan siswa berseragam telah berkumpul. Di sebuah lorong, 2 siswa arogan tampak sedang menyudutkan seorang anak yang lebih lemah. Maong langsung mengenali mereka sebagai anak buah Gongkeng dan menyarankan untuk tidak ikut campur. Tiba-tiba, kedua perundung itu pucat pasi dan berkeringat dingin. Mereka langsung bersujud hingga kepala menyentuh tanah dan memanggilnya kakak Chen. Xiang Zhou dan Maong, kedua teman sekamarnya, hanya bisa ternganga melihat pemandangan itu. Xiang Zhou syok berat. Kini, dia percaya cerita Maong tentang kekuatan Chen. Sementara Chen terus berjalan dengan tenang, sama sekali tak menoleh pada mereka yang bersujud. Tiba-tiba, seorang pria berambut abu-abu biru bernama Zhang Jian menghadang langkah Chen. Tertulis di sana, dia adalah petugas Dewan Mahasiswa. Zhang Jian menyeringai sinis, menyindir insiden yang melibatkan Chen dengan Gong Chang. Dia mengingatkan Chen bahwa Gong Chang adalah adik dari ketua OSIS yang agung. Gong Ting, Maong dan Shan Zuo bersembunyi, ketakutan di balik tembok. Mereka berbisik bahwa Zhang Jian adalah sosok berpengaruh di peringkat D dan merupakan tangan kanan sang ketua. Mereka cemas karena kini tatapannya terkunci pada Chen. Zhang Jian mencondongkan tubuhnya, berbisik tepat di telinga Chen. Aku bisa mencium aroma kekuatan sejati dari jarak 1 mil. Lalu dia
menghina Chen. Dengan tajam, mengatakan bahwa dari tubuh Chen hanya tercium bau sampah rendahan yang menjijikkan. Chen menatap dingin ke arah Zhang Jian dan bertanya, "Apakah kau seekor anjing?" Wajah Zhang Jian sontak memerah padam saat amarahnya meledak. Matanya melotot dan giginya bergemeletuk saat dia berteriak, menuntut Chen mengulangi perkataannya. Tepat saat ketegangan mencapai puncaknya, Gong Ting melangkah maju dan memerintahnya berhenti. Dia menyatakan telah menyelidiki pertarungan itu. Dengan tegas, dia mengakui bahwa adiknya, Gong Qing, yang bersalah dan pantas menerima akibatnya. Chen dan Gong Ting saling bertatapan dalam keheningan yang mencekam. Keduanya tampak begitu serius, seolah saling mengukur kekuatan satu sama lain. Di panggung utama, seorang pria mengumumkan bahwa penilaian akan segera dimulai. Dia menginstruksikan para siswa untuk naik ke panggung sesuai urutan nomor identitas mereka. Jauh dari keramaian, siluet dua sosok misterius terlihat berdiri di puncak gedung pencakar langit. Mereka menatap upacara dari balik jendela raksasa, bertanya-tanya, adakah bibit unggul yang akan muncul kali ini? Sosok bernama Linggu menyesap teh dari cangkir porselennya dengan senyum tenang. Ujian 1 jam di Universitas Kebangkitan Nasional pun dimulai. Pembawa acara memanggil nama berikutnya, Xiang Zuo. Maung langsung bersorak dari kerumunan sambil mengangkat kedua tangannya. Wajah Sang Zuo tampak tegang, namun penuh tekad saat melangkah menuju portal biru yang bersinar di atas panggung. Dia pun menghilang ke dalam ruangan yang gelap. Di dalamnya, kabel-kabel hitam tebal menjulur dari langit-langit, terhubung ke sebuah jantung mekanis raksasa. Inilah inti sihir. Matanya masih terpejam. Tugas para siswa adalah menyerangnya dengan sekuat tenaga agar energinya terserap. Xiang Zuo mengertakkan gigi dan meraung keras. Dia mengangkat kedua tangannya, menciptakan bola api oranye raksasa di atasnya. Dia lalu menembakkan pilar api dahsyat tepat ke arah mata mekanis itu. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang ruangan, memenuhinya dengan cahaya yang menyilaukan. Terdengar suara dengungan keras, dan layar digital menampilkan huruf E yang besar. Peneliti memastikan bahwa siswa itu berada di peringkat E, tingkat menengah. Di tengah kerumunan, Maung berteriak kegirangan. Dia berseru bahwa acara utamanya akan segera dimulai. Tak lama, layar menampilkan kategori baru untuk potensi. Garis-garis digital putih menari di layar biru, sebelum akhirnya berhenti dan membentuk huruf C. Sebuah kotak ringkasan akhir pun muncul. Di sana tertulis, peringkat saat ini adalah E menengah, dengan potensi maksimal di peringkat C. Rona kekecewaan langsung terpancar di wajah Sang Zuo. Dia terduduk lesu di tangga batu, menundukkan kepalanya. Malong menepuk bahunya, berusaha menghibur temannya itu. Dia berkata, kemungkinan besar nilai mereka akan lebih buruk darinya. Dan benar saja, hasil penilaian teman-teman sekamarnya muncul di layar. Xiang, Yu, dan Maung sama-sama mendapat peringkat E tingkat rendah dengan potensi peringkat C. Sedangkan Xiang Zuo berada di peringkat E tingkat menengah dengan potensi yang sama. Wajah ketiga siswa itu tampak suram. Tiba-tiba, layar kembali berkedip, menampilkan hasil yang baru. Seorang siswa berhasil meraih peringkat D dengan potensi peringkat B. Ketiga sahabat itu menatap layar dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Beberapa saat kemudian, Zhang Jian melangkah keluar dari portal biru. Dia tertawa pongah, tampak sangat percaya diri. Layar pun menampilkan hasilnya. Peringkat D tingkat rendah dengan potensi peringkat A. Wajah ketiga sekawan itu semakin masam. Mereka sadar, sudah ada 8 siswa yang mencapai peringkat D. Hari ini, 2 orang peneliti menatap tablet digital mereka dengan takjub. Mereka terkejut dengan banyaknya siswa berbakat tahun ini. Biasanya, hanya ada 2 atau 3 siswa yang berhasil mencapai peringkat D. Selama upacara ini, pembawa acara memanggil nama berikutnya. Gong Ting. Sang ketua OSIS berjalan menuju panggung. Seluruh penonton menahan napas
Saat gilirannya akhirnya tiba, orang-orang berbisik, menyebutnya sang pewaris dari perkumpulan paling berpengaruh dan siswa terkuat di angkatannya. Gosip beredar, katanya dia sudah meraih rank D sejak 2 tahun silam. Semua siswa bertanya-tanya, akankah dia memecahkan rekor sekolah? Di tengah ruangan gelap, sebuah jantung mekanis berdentum keras. Matanya yang biru terbuka. Gong Ting pun mengulurkan tangan ke arah inti kekuatan itu. Namun, ia memilih untuk menahan kekuatannya. Dia menyimpan kartu asnya untuk pertarungan kelulusan demi menciptakan guncangan yang lebih besar. Meski begitu, tujuannya tetap sama, mengamankan posisi puncak di sekolah ini. Seketika, mata Gong Ting menyala dengan cahaya oranye terang. Di luar, layar digital berkedip, dipenuhi energi putih dan kuning. Ilmuwan berkumis itu terperangah melihat perubahan warna tersebut. Tak lama, layar berhenti, dan hasilnya pun terpampang jelas. Gong Ting, rank D, tingkat tinggi, dan potensinya rank S. Para penonton terkesiap, tak percaya dengan angka luar biasa di papan. Seketika, sorak-sorai membahana di seluruh penjuru. Semua tangan terangkat ke udara. Zhang Jian bahkan berteriak memanggil nama sang ketua. Sejarah baru telah terukir. Gong Ting menjadi orang pertama di sekolah ini yang memiliki potensi rank S. Ma Long mengepalkan tinjunya, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Sementara Chen di dekatnya tetap tenang tanpa ekspresi. Di atas panggung, para ilmuwan mulai berdiskusi serius. Mereka harus segera melaporkan ini ke atasan. Potensi rank S adalah anugerah langka yang akan berada di bawah perlindungan pemerintah. Gong Ting melangkah keluar dari portal, disambut riuh tepuk tangan dan sorak-sorai para siswa. Jauh di puncak gedung, kepala sekolah bertanya pada Ling Yu, apa dia datang untuk melihat Gong Ting? Sambil menatap keluar, Ling Yu menjawab, tujuannya bukan hanya anak itu. Ia mengaku lebih penasaran pada hasil Chen daripada Gong Ting. Tepat saat itu, nama Chen dipanggil untuk menjalani penilaian peringkatnya. Zhang Jian mendekat sambil tertawa sinis pada Chen. Dia menyuruhnya bersiap-siap sambil menghina teman-teman sekamarnya sebagai kumpulan pecundang. Wajah Ma Long memerah karena marah. Dia balas berteriak, menyuruh si perundung itu untuk menunggu dan lihat saja nanti. Tanpa sepatah kata, Chen berjalan menuju portal biru yang bersinar. Ia memasuki ruang pengujian yang gelap, di mana jantung mekanis itu tergantung. Satu-satunya mata di inti itu terbuka lebar. Chen mengulurkan tangannya. Matanya berkilat merah. Ujian tempur kelulusan ini akan menggunakan tim berisi 10 anggota. Tim pemenang akan langsung direkrut oleh Imperial Guild. Guild paling bergengsi dan terkuat di seluruh negeri. Sementara itu, Zhang Jian memperkenalkan anggota baru pada Gong Ting. Namanya Yan Lin, seorang hunter rank D. Tingkat rendah, tim mereka kini punya 9 siswa. Semuanya rank D. Mereka hanya butuh Gong Ting untuk melengkapi formasi. Gong Ting tersenyum percaya diri di tengah sorakan timnya. Di sisi lain, Ma Long dan teman-temannya tampak cemas dan resah. Ma Long melirik jamnya dengan raut wajah yang khawatir. Chen sudah terlalu lama di dalam portal dan belum ada hasil. Siswa lain yang lewat mengejek, menyebut Chen sampah, tak berguna. Mereka yakin dia bahkan terlalu lemah untuk mendapatkan peringkat. Zhang Jian berkata pada Gong Ting tim, mereka sudah lengkap dan mengajak semua pergi karaoke. Gong Ting setuju, lalu mereka pun mulai beranjak. Tiba-tiba, layar digital di panggung berkedip hebat dan sebuah huruf D muncul di layar. Ma Long dan teman-temannya terpaku menatap. Papa! Mata mereka terbelalak. Mulut ternganga. Mereka tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ma Long berteriak girang sambil menunjuk ke arah hasil. Wajah Gong Ting menegang karena terkejut.
sementara Zhang Jian hanya bisa melongo. Papan itu mengkonfirmasi, Chen adalah rank D, tingkat tinggi. Di dalam ruang ujian, inti mekanis bergetar hebat, seolah berkeringat. Sebuah pesan sistem biru muncul. Tertulis bahwa inti mengalami anomali. Sistem meminta pengujian diulang karena hasil mungkin tidak akurat. Chen melirik layar statistiknya. Setiap kategori menunjuk angka 150 poin. Dia sadar, tubuh normalnya saja sudah setara rank D tingkat tinggi. Kalau begitu, dia akan menguji kelasnya yang paling lemah dulu. Layar perubahan kelas pun muncul. Chen berubah menjadi Raja Greyhound. Topeng tulang putih menutupi sebagian wajahnya. Dengan mata kanan yang menyala merah. Di luar, peringkat di layar kembali berubah. Setelah berkedip sejenak, muncul tulisan rank C, tingkat menengah. Para siswa menjerit, tak percaya! Zhang Jian berteriak histeris. Menuduh mesin itu pasti sudah rusak. Para ilmuwan banjir keringat dingin menduga ada kesalahan sistem. Di dalam, getaran inti mekanis terasa semakin kencang. Chen sadar kelasnya yang lain jauh lebih kuat dari rank C. Dia pun memicu perubahan kelas lainnya. Berubah menjadi iblis, jurang maut. Tanduk merah kini tumbuh di kepalanya. Dengan mata biru yang berpendar, energi, ungu, pekat, berputar-putar mengelilingi tubuhnya. Jantung mekanis berdebar menggila, seolah ketakutan. Di luar, badai ungu dahsyat terbentuk di langit. Awan berputar, dan petir menyambar-nyambar. Orang-orang di sekitar berkerumun ketakutan. Mereka merasakan kelahiran sesosok monster yang luar biasa kuat. Layar digital di panggung mengalami gangguan parah. Lalu, sebuah huruf S kuning yang besar muncul di bawah peringkat potensi. Ilmuwan berkumis itu berteriak, "Shock!" Dia bertanya, apa mungkin ada siswa dengan potensi rank S yang lain? Gong Ting menatap panggung dengan wajah tegang. Tanda peringatan merah berkedip di layar. Bertuliskan, kesalahan sistem. Sebuah pesan menyatakan, sistem tidak dapat menentukan peringkat karena daya yang dikeluarkan terlalu tinggi. Mata Zhang Jian terbelalak tak percaya. Tiba-tiba, ledakan dahsyat mengguncang seluruh ruang pengujian. Api dan energi biru seketika melahap panggung. Dua ilmuwan berlari panik menembus asap tebal. Mereka berteriak, "Inti sistem kelebihan beban! Cek situasinya, cepat!" Seketika, mata Chen berkobar dengan cahaya sayan yang menyilaukan. Pertanda sebuah skill telah diaktifkan. Heksagon digital hijau muncul di atas kepala para siswa, menandakan mereka semua di peringkat E. Namun, saat menatap Gong Ting, heksagon merah muda muncul, menunjukkan peringkat C, tingkat menengah. Chen menyadari dalam hati, ternyata bukan hanya dia yang menyembunyikan kekuatan sejatinya. Para ilmuwan akhirnya mengumumkan bahwa penilaian peringkat ditunda dan akan dilanjutkan esok hari. Maong dan Xiang Zuo bersorak gembira, memuji kehebatan Chen. Tapi tiba-tiba, Zhang Jian datang dengan aura penuh amarah. Dia menunjuk dan berteriak tepat di depan wajah Chen. "Gara-gara kau, mesinnya rusak. Kau membuang-buang waktu Dewan Mahasiswa." Tangan Chen terkepal erat. Percikan listrik kuning mulai menyambar di sekitarnya. Niat untuk menyerang Zhang Jian seketika muncul di benaknya. Di saat genting itu, Gong Ting menengahi. "Zhang Jian, hentikan sikap kasarmu itu." Gong Ting lalu menatap Chen dan secara pribadi menawarinya bergabung dengan tim elitnya untuk ujian kelulusan. Zhang Jian tampak kesal. "Tapi tim kita sudah penuh." Gong Ting sadar, demi merekrut Chen, salah satu anggota timnya harus dikorbankan. Dia mengulurkan tangan ke bahu Chen sebagai tanda sambutan. Tapi Chen dengan cepat menepisnya dan berkata, "Aku tidak tertarik bergabung." Gong Ting dan Zhang Jian terperangah oleh penolakan itu. Zhang Jian berteriak, "Apa kau sadar? Tim kami adalah yang terkuat di sekolah ini."
Sambil berlalu, Qian menoleh sedikit dan berkata pada Zhang Jian, "Kau terlalu berisik, jangan ganggu aku lagi." Amarah Zhang Jian meledak, hingga api kecil menyembur dari mulutnya. Para siswa berbisik. Dia berani sekali menolak ketua OSIS. Sementara Qian melangkah pergi dengan wajah tanpa ekspresi. Dari kejauhan, Maung dan teman-temannya hanya bisa melongo kaget. Gong Ting terdiam, matanya terpaku pada punggung Qian yang menjauh. Dari atas gedung, kepala sekolah Yuan Long dan Ling Yu mengamati semuanya. Ling Yu tersenyum. Situasinya jadi semakin menarik. Dia menambahkan, Gong Ting berasal dari keluarga terpandang. Penolakan Qian barusan sama saja dengan deklarasi perang. Gong Ting menunduk, menatap tanah. Dalam hatinya, dia ragu. Apa mesin penilai kekuatan itu? Benar-benar akurat? Zhang Jian yang masih mendidih karena amarah menawarkan diri. Biar aku yang memberinya pelajaran. Gong Ting menatapnya tajam. Apa kau serendah itu? Dia lalu berbalik. Aku tidak berselera karaoke lagi. Dia berkata pada Zhang Jian, apapun yang kau lakukan setelah ini, itu bukan urusanku. Senyum licik langsung terkembang di wajah Zhang Jian. Dia tahu itu adalah lampu hijau untuk bertindak. 10 menit kemudian, seorang siswa melapor. Zhang Jian, Qian sudah meninggalkan sekolah. Zhang Jian meremukkan kaleng soda di bawah kakinya. Dia tak sabar untuk menyergap Qian di luar gerbang sekolah. Sementara itu, Qian berjalan santai dengan hirbat terpasang di telinganya. Pikirannya melayang, kembali ke masa lalu yang kelam. Dalam kilas balik, para prajurit berdiri di hadapan mata raksasa berwarna merah muda yang menyala. Itulah monster legendaris, Sang Murka. Tentakel-tentakel raksasa dengan mata merah bermunculan dari tanah, menghancurkan guild mereka dalam sekejap. Qian menjelaskan, Sang Murka akhirnya turun ke dunia manusia. Kembali ke masa kini, Qian berdiri di atas jalanan yang retak. Dia punya rencana untuk menemukan Murka. Tapi untuk itu, dia butuh uang dalam jumlah besar. Kakinya berhenti di depan sebuah gedung megah. Mythil Monster Exchange. Tanpa ragu, dia melangkah masuk ke dalam gedung pertukaran itu. Ruangan itu dipenuhi berbagai senjata dan perisai. Dia mendekati counter, lalu meletakkan beberapa taring monster yang tajam. Seorang petugas pria menatap taring itu dengan bingung. Tapi rekan wanitanya, Nona Li, langsung mengenalinya. Ini Taring Greyhound. Petugas pria itu mendengus sinis. Dia berkata bahwa tempat ini hanya melayani para prajurit elit dengan item kelas atas. Dia menyebut taring peringkat E itu sampah. Lalu pergi begitu saja. Nona Li, kau urus sisanya. Perintahnya. Qian memeriksa ponselnya. Notifikasi transfer 18.000 masuk. Cukup untuk membayar sewa? Gumamnya. Kemudian, Qian mengangkat tangannya. Partikel digital ungu dan merah muda membentuk sebuah kotak di telapaknya. Dari sana, dia menarik keluar sebuah pedang ungu bergerigi yang masif. Matanya terpaku pada senjata yang bersinar dengan aura kuat itu. Dia yakin pedang itu setidaknya item langka peringkat A. Petugas tadi mengejek Nona Li. Senjata peringkat A harganya jutaan. Tiba-tiba, seorang pria bernama Qingxi memasuki ruangan. Mata Qingxi langsung tertuju pada pedang itu. Ini bukan peringkat A atau B, katanya. Ini item peringkat S dari tanah Abisal. Petugas itu langsung pucat pasi. Wajahnya memerah padam, matanya melotot saat dia menjerit kaget. Qingxi dengan sigap menghampiri Qian dan menyalaminya dengan erat. Dia berkata, sebuah kehormatan besar melayani Anda. Mari, saya antar Anda ke ruang VIP. Qian menatapnya dengan tenang. Menyadari pria ini adalah pemimpin guild Mythil. Di ruang VIP, mereka duduk di sofa hijau mewah, berhiaskan emas. Qingxi bertanya, berapa harga yang kau minta untuk senjata ini? Qian menatapnya dengan mata membara dan menjawab, 1 juta. Qingxi terperangah, menjelaskan
bahwa pedang itu bernilai puluhan juta. Namun, Qian menegaskan bahwa dia hanya menggadaikan pedang itu sebagai jaminan pinjaman. Dia berjanji akan mengembalikan uang 1 juta itu hanya dalam waktu 1 bulan. Qingxi terkesan pada ketegasan dan kepercayaan diri yang terpancar dari pemuda itu. Qian duduk santai di sofa mewah sambil menyesap minumannya. Qingxi mengamatinya, berpikir bahwa pemuda ini jelas bukan orang sembarangan. Qian menawarkan akan melunasi pinjaman itu dalam 1 bulan dengan bunga 10%. Merasa ini adalah diskusi penting, Qingxi menyuruh Nona Li keluar agar mereka bisa bicara 4 mata. Sambil membetulkan kacamatanya, seulas senyum terukir di wajah Qingxi. Dia telah mengidentifikasi Qian sebagai mahasiswa dari Universitas Kebangkitan Nasional. Dia menjelaskan bahwa ujian kelulusan akademi akan diadakan dalam sebulan lagi, dan hadiah utamanya adalah sebesar 1 juta. Dia menyadari jumlah dan tanggalnya sangat cocok dengan rencana pembayaran Qian. Qingxi tahu pemuda ini sedang sangat terdesak oleh uang. Karena itu, dia mengajukan tawaran baru. Dia memberitahu Qian bahwa dia akan meminjamkan uang tunai 0,5 juta padanya saat itu juga. Dia menambahkan bahwa tidak akan ada bunga untuk bulan pertama. Qingxi lalu berdiri dan mengulurkan tangannya ke arah Qian. "Aku ingin kita berteman," katanya. Qian mendengarkan dengan tenang saat Qingxi berjanji akan menjaga kerahasiaan diskusi mereka. Sambil tersenyum, Qingxi meminta Qian untuk mempertimbangkan guild miliknya untuk semua transaksi. Di masa depan, Qian mengamati pemimpin guild itu dan terkesan dengan kemampuannya menganalisis situasi. Dia memutuskan dia butuh sekutu yang bisa dipercaya untuk membantunya menghapus murka Raja Iblis. Kedua pria itu pun berjabat tangan di tengah kantor yang terang benderang itu, menyegel sebuah kesepakatan. Qingxi meletakkan tangannya di atas sebuah gulungan sihir, dan seketika segel melingkar berwarna kuning bersinar terang dengan aliran listrik. Sebuah notifikasi di ponsel Qian mengkonfirmasi bahwa 1,5 juta telah ditransfer ke rekeningnya. Qingxi lalu bertanya, senjata apa yang akan Qian gunakan untuk ujian? Sekarang, setelah pedang peringkat S miliknya menjadi jaminan, dia bahkan menawarkan untuk meminjamkan Qian peralatan peringkat A atau B dari inventaris tokonya. "Tidak perlu," jawab Qian. Dia mengangkat tangan kirinya, dan seketika kotak-kotak digital berwarna merah muda muncul di udara. Dia memanggil pedang besar berwarna ungu dan abu-abu kedua, yang wujudnya identik dengan pedang yang pertama. Qian memegang senjata bercahaya itu dengan ekspresi tenang, sementara Qingxi dan para asistennya hanya bisa berteriak dan terkesiap tak percaya. Qian melangkah keluar dari toko, sementara di dalam Qingxi langsung mempromosikan Nona Li karena pelayanannya yang sangat baik. Qian menaiki taksi kuning menuju terminal bus. Jarak jauh Kabupaten Changchang. Dia berdiri terpaku di luar gedung besar itu. Sebuah kilas balik membawanya ke masa lalu saat dia masih pekerja non-awaken yang berjuang untuk membayar sewa. Adiknya, Seiyun, menghiburnya saat mereka menatap saldo bank yang hanya tersisa $15,60. Seiyun terlihat memandangi surat penerimaan dari Institut Seni Pusat Internasional sebelum akhirnya merobek kertas itu hingga hancur berkeping-keping. Sambil menangis, dia berkata bahwa dia ingin selalu berada di dekat kakaknya. Kembali di masa sekarang, Qian menunggu di dekat pagar hingga mendengar teriakan kakak. Dia menoleh saat seseorang berlari ke arahnya. Qian langsung memeluk adiknya dengan begitu erat. Adiknya tampak terkejut dengan mata membelalak. Qian tersenyum lembut sambil memeluk Ciun. Namun, Ciun yang kesal malah meninju dadanya. "Apa kau bertingkah aneh karena seorang gadis?" tanyanya. Qian hanya tertawa, lalu mengambil alih koper kuning besar milik adiknya. Mereka berjalan bersama
di bawah langit yang cerah. Ciun berceloteh dengan penuh semangat, sementara Cien memperhatikannya dengan senyuman yang tenang. Dia bersumpah dalam hati untuk melindungi senyuman itu di kehidupan yang baru ini. Adegan lalu beralih ke sebuah gang yang gelap. Zhang Jian berdiri di sana, dengan beberapa pria bertopeng di belakangnya. Dia melihat peta area itu, lalu menunjuk ke sebuah jalan yang biasa dilewati Cien untuk pulang ke rumah. Bersembunyi dan tunggu saat yang tepat untuk menyerang. Perintahnya. Dia teringat bagaimana Cien menyuruhnya untuk diam. Zhang Jian menggeretakkan giginya karena marah. Dia bersumpah akan menghancurkan Cien agar tidak bisa mengikuti ujian kelulusan. Wajah Zhang Jian berubah menjadi biru gelap saat dia mengeluarkan belati bergerigi yang bercahaya. Dia menyebut Cien sebagai seorang penjilat dan tertawa jahat. Di jalanan, Cien dan Ciun berjalan pulang bersama. Ciun meminum susu dari kotak kecil. Dia bertanya apakah kakaknya stres karena ujian kelulusan. Dia menyuruh Cien untuk lebih santai. Kemudian, Ciun mulai menyanyikan sebuah lagu tentang percaya pada diri sendiri. Cien menatap adiknya dan berpikir tentang bagaimana para pria sering membangun tembok emosional. Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang bersama. Di sebuah gang gelap di dekat sana, Zhang Jian dan dua pengikutnya mengamati mereka. Zhang Jian tertawa licik dan berkata bahwa ini adalah hari keberuntungan karena gang itu tidak memiliki kamera pengawas. Tiba-tiba, mata Cien menyipit tajam. Dia bisa mencium aroma para anggota dewan siswa yang bersembunyi di depan. Tatapannya menusuk ke arah sudut jalan yang gelap, menangkap siluet mereka. Cien merogoh sakunya dan mengeluarkan dua herbat nirkabel berwarna putih. Dia dengan lembut memasangkan hirbat itu ke telinga adiknya. Dia berkata bahwa akhir-akhir ini dia sering mendengarkan lagu itu. Ciun memejamkan matanya dan menikmati musiknya. Dia bilang bahwa musik bisa menunjukkan kondisi mental seseorang. Cien berjalan mendahuluinya. Matanya kini bersinar dengan cahaya biru yang terang. Zhang Jian dan sekelompok pria bertopeng berjalan keluar dari kegelapan. Heksagon digital berwarna biru muncul di atas kepala mereka, menunjukkan Zhang Jian adalah prajurit peringkat D dan yang lainnya peringkat E. Ciun terus mendengarkan lagunya, tak menyadari apapun. Cien teringat saat dia kehilangan adiknya di tahun 2160, terlahir kembali di tahun 2167. Ia mengenang takdir yang akhirnya menyatukannya dengan keluarga setelah 7 tahun terpisah. Wajah Chan mengeras, diliputi amarah. Listrik kuning berderak, menyelimuti seluruh tubuhnya. Dengan tatapan membara dan rahang terkatup, ia menantang para penyerang yang mendekat. Dalam sekejap, Chan melesat dengan kecepatan kilat, menyisakan jejak petir kuning di belakangnya. Ia menerjang gerombolan itu, melancarkan tendangan telak ke wajah salah satunya. Rekannya hanya bisa terbelalak, ngeri. Sementara itu, Ciun berjalan santai, dengan mata terpejam. Dunia luar seakan sirna oleh alunan musik dari herbatnya. Cien mengamuk di tengah kepungan musuh. Setiap pukulan dan tendangannya merobohkan beberapa orang sekaligus. Ia meliuk menghindari ayunan tongkat, lalu membalas dengan tendangan yang membuat lawannya terpental. Lengan seorang penyerang ia cengkeram, dan terdengar suara tulang yang patah. Pria itu menjerit pilu. Tanpa ampun, Cien menghantamkan tinjunya ke wajah pria itu. Dampaknya menciptakan ledakan dahsyat dengan tulisan, "Boom!" Mereka gemetar ketakutan. Tak percaya bagaimana Cien bisa sekuat ini. Ia terus merangsek maju di sepanjang gang, menghajar para berandalan. Zhang Jian berteriak murka, menerjang Cien dengan belati bergerigi. Cien menyambutnya dengan pukulan dahsyat beraliran listrik, tepat menghantam wajah Zhang Jian. Tubuhnya terhempas ke aspal, menciptakan kepulan debu tebal. Cien berdiri angkuh di atas si perundung, yang terkapar tak sadarkan diri. Mata Cien berkilat merah menyala, menatap tajam Zhang Jian dan berkata, "Sudah kuperingatkan kau untuk tidak menggangguku lagi." Ia menempelkan belati bergerigi ke leher Zhang Jian. "Diam," desisnya. Satu suara lagi.
dan kau mati. Zhang Jian akhirnya sadar, tatapan Qian bukanlah gertakan. Niat membunuh itu benar-benar nyata. Qian berdiri di antara tubuh-tubuh yang terkapar. Ia memerintahkan Zhang Jian untuk mengingat setiap kata-katanya. Ia memperingatkan mereka, ia tak peduli nasib mereka, tapi jangan pernah muncul di hadapannya lagi. Dengan nada mengancam, ia menegaskan, jika kalian berani menyentuh adikku, atau bahkan mendekatinya, akan kupastikan kalian lenyap dari dunia ini. Di sisi lain, si Yun masih terhanyut dalam musiknya. Tanpa sadar, air mata mulai menetes mendengar lirik lagu itu. Ia bertanya-tanya, mengapa lagu ini terasa begitu menyedihkan dan membuatnya kesepian, seolah ia bisa merasakan penderitaan hebat yang dialami kakaknya. Qian berdiri di jalan, menyodorkan sebuah kotak merah kecil kepada Ciun. Saat dibuka, sebuah pena emas berkilauan ada di dalamnya. Ciun menatap hadiah itu dengan takjub. Qian tersenyum tenang, menyembunyikan buku-buku jarinya yang berlumuran darah. Di gang belakang, Zhang Jian dan anak buahnya masih tergeletak mengenaskan. Mereka terluka parah, merintih meminta pertolongan. Malamnya di rumah, Ciun mencoba pena emas itu untuk menggambar di udara. Seekor ikan merah muda bercahaya tercipta dari cahaya murni, berenang anggun di sekeliling ruangan. Sementara itu, Qian duduk di meja kecil menikmati semangkuk ramen. Ia memberitahu Ciun bahwa sewa rumah sudah lunas untuk setahun penuh. Sambil tersenyum, Qian berkata, ia mendapatkan pekerjaan paruh waktu yang bagus. Qian duduk di meja dengan senyum lembut di wajahnya. Ciun menatapnya penuh kasih, lalu meletakkan tangan di bahunya. Mereka menikmati momen kebahagiaan yang langka bersama di rumah mereka. Adegan beralih, memperlihatkan Gong Ting yang berdiri sendirian. Siluetnya terpantul di antara air dan ikan-ikan cahaya yang berenang. Direktur kantor kepegawaian mendekati Gong Ting, ingin membahas hasil penilaian terbaru. Gong Ting memandang ikan cahaya itu, memastikan bahwa Qian memang seorang awakener peringkat C. Ia menyadari, saat ini Qian adalah satu-satunya mahasiswa yang peringkatnya lebih tinggi darinya. Gong Ting menyebutkan ada posisi kosong yang harus segera diisi. Ia berkata pada pamannya untuk tidak khawatir, mengklaim bahwa ia tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya. Saat tes peringkat, Gong Ting bersumpah akan membuktikan siapa siswa terkuat yang sesungguhnya. Saat ini, ia berada di kamar nomor 23 di Asrama Putra, Universitas Nasional Awakener. Qian berdiri di bawah pancuran. Tetesan air membasahi bahunya. Pikirannya melayang ke masa depan. Ia memikirkan piala emas dan hadiah uang $1 juta dari ujian kelulusan. Ia juga teringat kemitraan barunya dengan pemimpin Guild, Qing Si. Malamnya, Qian berbaring di ranjangnya dengan mata terpejam, mencoba untuk tidur. Namun dalam lelapnya, sebuah notifikasi sistem muncul. Sistem kerakusan diaktifkan. Seketika, Qian terlempar kembali ke hamparan gurun merah yang tak asing. Di hadapannya, menjulang sebuah menara iblis raksasa berduri yang menembus awan ungu. Ia pun memeriksa status terbarunya. Levelnya kini 10, berada di peringkat kekuatan tingkat menengah. Di tangannya, kunci peringkat SSS dari kehampaan bersinar terang. Penasaran, ia bertanya-tanya, seperti apa isi menara iblis itu? Ia mendekati gerbang batu kolosal dan mengulurkan kuncinya. Cahaya putih dan ungu yang menyilaukan meledak saat gerbang terbuka. Sebuah pusaran energi ungu raksasa memenuhi ambang pintu. Qian melangkah melewati portal dan tiba di sebuah dunia baru. Tempat itu bernama Gurun Bintang Jatuh. Tiba-tiba, tekanan luar biasa menghantam tubuh Qian. Ia dipaksa berlutut, napasnya menjadi berat dan sesak. Ia mengerang kesakitan saat menyadari gravitasi di tempat ini 10 kali lebih kuat dari gravitasi di bumi. Di puncak bukit, sesosok makhluk ungu mengerikan muncul. Itulah sang singa hantu, prajurit bintang peringkat B dengan mata putih yang menyala-nyala.
Sechan berjuang di bawah tekanan gravitasi 10G, namun di tengah penderitaan itu, dia berhasil memicu class change. Dia terlahir kembali sebagai Lightning Assassin level 10. Sebilah pedang petir kuning membara terbentuk di tangannya, dan tanpa ragu, dia menerjang maju. Sasarannya adalah leher sang monster. Namun, sebuah notifikasi sistem muncul dengan huruf besar. Tertulis, gagal, efek serangan mematikan, dan kelumpuhan pun sama sekali tak berpengaruh. Mata Sechan terbelalak tak percaya. Pada saat itu juga, singa hantu membalas. Makhluk itu menerkam Sechan tanpa ampun, mencengkeramnya, lalu membantingnya ke tanah berbatu yang keras. Sechan akhirnya sadar betapa kuatnya monster di menara ini. Dia membuat keputusan nekat. Beralih ke kelas Rosasa Purgatory, sebuah kartu digital menampilkan status dan skill barunya sebagai prajurit bintang. Dia memanfaatkan lingkungan ekstrim itu untuk menempa kekuatannya, mulai mengakumulasi gravitasi untuk melipat gandakan daya hancurnya. Persentase di layar sistem meroket dari 200% menjadi 600%. Pukulannya kini 60 kali lebih dahsyat. Sechan meraung dan melesat ke arah singa hantu. Monster itu menyeringai, membuka rahangnya lebar-lebar. Dengan teriakan perang, Sechan mengaktifkan mode Super Heavy. Pilar energi ungu dan putih raksasa meledak dari tinjunya, menghancurkan tanah di sekitarnya menjadi debu. Dampak ledakan itu menciptakan kawah melingkar yang masif di tengah hamparan puing-puing angkasa. Di tengah kawah, Sechan terbaring dengan napas tersengal. Sebuah notifikasi sistem pun muncul, memberitahukan dia mendapat 12.000 poin pengalaman. Notifikasi lain menyusul, dia telah mencapai level 11. Dia sadar, setiap bintang di kartu kelasnya adalah pengganda kekuatan. Kelas Rosasa Purgatory miliknya memiliki 11 bintang, sementara Lightning Assassin hanya punya 9. Dia sadar, kelasnya ini melampaui batas kekuatan peringkat B. Sechan berdiri gagah di atas sisa-sisa singa hantu yang bersinar ungu. Sistem mengidentifikasi bangkai monster itu. Tertulis, dapat dimangsa. Dia pun mengulurkan tangan, menyerap esensi kekuatan itu. Di kejauhan, sebuah gerbang cahaya ungu menjulang tinggi. Tampak kontras dengan langit malam yang penuh bintang. Tiba-tiba, sebuah pusaran kegelapan terbuka. Dari dalamnya, beberapa pasang mata putih yang menyala-nyala menatap tajam. 4 singa hantu lagi melompat keluar serempak. Sechan tertegun. Monster yang baru saja ia kalahkan dengan susah payah ternyata hanyalah seekor kroco. Seketika, seekor monster menerjang Sechan dengan cakar tajamnya. Darah segar pun muncrat ke udara. Dalam kegelapan, siluet monster-monster itu merobek dan mencabik tubuh Sechan. Sebuah pesan peringatan dari Rosasa muncul di benaknya. Saat pintu ini terbuka, penderitaan tanpa akhir akan menyambutmu. Tiba-tiba, dia terbangun di ranjangnya, terengah-engah sambil memegangi dada. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, wajahnya pucat pasi. Dia terduduk di tengah kegelapan kamarnya, menatap kosong ke lantai. Rasa sakit dari mimpi itu terasa begitu nyata. Dia menatap tangannya, lalu mengepalkannya dengan erat. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi kuat, gumamnya. Jumat, 20 Mei, tahun 2157, di sebuah auditorium besar. Ujian kelulusan pertempuran akan dimulai. Gong Wan duduk di barisan depan, dengan santai meminum sesuatu dari botol logamnya. Auditorium itu dipenuhi para siswa berseragam. Mereka saling berbisik, membicarakan sesuatu dengan antusias. Rumor beredar bahwa perwakilan guild akan datang mencari talenta baru. Di tengah keramaian itu, Sechan hanya duduk terdiam. Dia hanya mendengarkan ocehan siswa lain tentang betapa hebatnya angkatan mereka tahun ini. Dari atas podium, Gong Wan mulai memberikan pengarahan. Para siswa serempak mengangkat pergelangan tangan mereka. Sebuah daftar tim berwarna biru muncul di udara. Xiang Zuo,
Maong, Xiang Yu, dan Sechan semuanya resmi berada di peringkat E rendah. Malong berteriak, tak percaya. Dia menatap Sechan, bertanya, kenapa peringkatnya bisa serendah ini? Seketika, siswa di sekitar mulai menunjuk dan tertawa ke arah Sechan. Mereka mengejeknya, menyebutnya sebagai pecundang, tapi Sechan hanya menatap panel di tangannya dengan ekspresi datar. Dari kejauhan, Gong Ting mengamatinya dengan mata menyipit. Dia menyeringai tipis, seolah merencanakan sesuatu. Dia berniat memberi pelajaran pada para siswa rendahan, memastikan mereka tak punya kesempatan sedikit pun dalam ujian ini. Para siswa langsung berhamburan mencari rekan tim. Sekelompok besar langsung mengerumuni Gong Ting, memohon perhatiannya. Mereka memohon agar bisa bergabung dengan tim elitnya. Seorang gadis berambut merah muda bahkan meneriakkan kelas healernya. Seorang pria bahkan berteriak, rela menjadi anjing sang ketua. Namun Gong Ting tetap diam, mengabaikan semua keributan itu. Seorang anggota OSIS menenangkan kerumunan, mengatakan bahwa slot yang tersisa hanya untuk satu orang. Setengah jam pun berlalu, para siswa kini sudah berkelompok. Gelang di pergelangan tangan mereka bersinar hijau. Dengan notifikasi tim terbentuk, hanya Sechan dan 3 teman sekamarnya yang masih berdiri sendiri. Mereka menatap pergelangan tangan. Sadar tim mereka hanya berempat. Malong tampak panik dan marah. Dia menggerutu, padahal aturannya butuh 5 orang dan seorang pemimpin peringkat D tinggi. Dia yakin sekolah sengaja mengincar asrama mereka. Tapi Sechan justru berpikir sebaliknya. Semakin banyak anggota tim, berarti monster yang muncul juga akan semakin banyak. Sechan paham sistemnya. Tim yang lebih besar memang mendapat skor lebih tinggi, tapi bahaya yang mengintai pun jauh lebih besar. Di tengah kerumunan, Chen dan kelompok kecilnya bersiap menghadapi penilaian akhir. Namun, Maong, Xiang Yu, dan dirinya semua dicap sebagai peringkat E rendahan. Tiba-tiba, seorang siswa dari tim lain memanggil Xiang Chuo, menawarinya posisi di tim mereka. Karena hanya kekurangan 1 orang lagi. Dengan nada meremehkan, ia memperingatkan Xiang Chuo bahwa bergaul dengan ketiga pecundang itu hanya akan menyeretnya ke jurang kegagalan. Chen hanya bisa terdiam, menyadari timnya kini menjadi satu-satunya yang tersisa, terbuang, dan tak dilirik oleh siapapun. Xiang Chuo menunduk sejenak, lalu mengangkat kepalanya dengan tegas dan menolak tawaran itu. Demi kesetiaannya pada teman sekamarnya. Sontak, tawa cemoohan menggema di seluruh ruangan, menjuluki mereka sebagai tim pecundang. Maong menatap panik pada layar status tim yang terpampang, di mana hampir seluruh kolom telah terisi oleh centang hijau yang menyilaukan. Keringat dingin membasahi pelipisnya saat ia menunjuk layar, berteriak putus asa bahwa hampir semua tim sudah lengkap. Tak ada lagi siswa peringkat D yang tersisa untuk mereka rekrut. Namun, di tengah keputusasaan itu, Chen menoleh. Matanya berkilat dengan cahaya sayan misterius saat sebuah kekuatan baru bangkit dalam dirinya. Sementara itu, di sebuah kantor yang gelap, Direktur Gongguan menyeringai licik, menyusun rencana jahat untuk melindungi reputasi Gong Ting dengan memanipulasi data penilaian. Kembali ke auditorium yang ramai, Chen mengambil langkah maju dan mulai memfokuskan kekuatannya. Sebuah notifikasi pergantian kelas muncul. Detik berikutnya, petir kemasan dahsyat meledak dari tubuh Chen. Matanya kini menyala dengan cahaya emas yang begitu menyilaukan. Sang direktur dan para peneliti terbelalak tak percaya. Maong bahkan hanya bisa menunjuk ke arah Chen, berteriak tak percaya dengan pemandangan di depannya. Di tengah ruangan, Chen berdiri dengan gagah, dikelilingi oleh percikan listrik keemasan yang menari-nari di sekelilingnya. Chen mengumumkan bahwa, sesuai tradisi sekolah, seorang murid berhak menantang siapapun secara langsung untuk membuktikan kekuatan. Sejatinya, tatapan tajam Chen terkunci pada Gong Ting, sang murid terbaik, yang membalasnya dengan tatapan dingin merendahkan. Chen tahu, mengalahkan sang jenius
adalah satu-satunya jalan untuk membuktikan nilainya. Tepat di saat yang genting itu, sesosok gadis muncul di ambang pintu dan memanggil nama Qian. Gadis itu, Ling Yu, berjalan mendekat dan bertanya apakah tim mereka masih kekurangan anggota. Lalu ia menawarkan diri untuk bergabung, menyebutkan bahwa dirinya adalah murid peringkat dan sejak SMP. Mendengar itu, Maung langsung melompat kegirangan. Wajahnya berseri-seri, penuh harapan. Seketika, para siswa mulai berbisik, membicarakan reputasi Ling Yu sebagai jenius dari sekolah lamanya. Namun, Direktur Gongwan tiba-tiba berdiri dan membentaknya dengan marah. Sambil menunjuk ke arahnya, sang direktur menyatakan bahwa Ling Yu tidak memenuhi syarat untuk mengikuti penilaian. Alasannya, gadis itu belum pernah mengikuti tes peringkat di akademi ini dan tak punya catatan resmi, sehingga keikutsertaannya dianggap akan melanggar peraturan sekolah. Namun tiba-tiba, kepala sekolah Yuan Long muncul di belakangnya. Entah dari mana, aura ungu yang dahsyat memancar dari tubuhnya, memenuhi seluruh ruangan dengan tekanan luar biasa. Sang kepala sekolah justru menyetujui perkataan sang direktur, membuat Gongwan menoleh dengan kaget, sementara keringat dingin mulai membanjiri wajahnya. Kepala sekolah Yuan Long dan Ling Yu berdiri tenang di tengah pendar cahaya ungu. Qian mengamati mereka, mencoba mengukur kedalaman kekuatan sang kepala sekolah. Yuan Long jelas seorang petarung, tapi ia menggunakan teleportasi, sebuah kemampuan yang sangat langka dan tidak biasa. Mata Qian kembali bersinar, siana saat ia mencoba memindai peringkat mereka. Namun, yang muncul hanyalah 2 heksagon digital bertanda tanya. Tingkat kekuatan mereka benar-benar tak terbaca. Gongwan mencoba berdalih, berbicara soal tujuan penilaian dan pentingnya bakat yang teruji. Namun, kepala sekolah Yuan Long hanya memberinya tatapan yang begitu dingin, seolah menusuk hingga ke tulang. Sekolah ini bertanggung jawab untuk memberikan kesempatan bagi setiap murid. Ucapnya tegas, wajah Gongwan langsung pucat pasi, keringat mengucur deras dari pelipisnya. Ia sadar, kepala sekolah sedang menyindirnya secara langsung dan melindungi Qian. Gongwan hanya bisa menunduk gemetar, mengutuk dalam hati. Dasar rubah tua licik, sang kepala sekolah lalu naik ke panggung, mengumumkan perubahan peraturan yang mengejutkan. Mulai saat ini, tim dengan kurang dari 5 anggota atau tanpa pemimpin peringkat D diizinkan untuk mendaftar. Mendengar itu, Qian dan teman-temannya langsung menyatukan tangan mereka. Gelang hijau di pergelangan tangan mereka bersinar terang, dan sebuah notifikasi digital pembentukan tim pun muncul di udara. Sontak, mereka bersorak-sorai, menunjuk Qian sebagai kapten tim baru mereka. Dari kejauhan, kepala sekolah dan Ling Yu tersenyum tipis, mengamati Qian. Salah seorang peneliti menatap tabletnya. Matanya terbelalak kaget, melihat betapa cepat tim Qian telah mengirimkan pilihan mereka. Namun, keheningan pecah saat pilihan mereka muncul di layar utama. Para siswa lain berteriak, "Ngeri!" Maung dan yang lainnya panik, memohon Qian untuk segera membatalkan pendaftaran itu. Tapi, Qian, dia hanya berdiri diam, tak mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya begitu serius, menatap layar di pergelangan tangannya. Tibalah saatnya, ujian kelulusan akademi. Dalam ujian ini, para siswa harus membentuk tim untuk menaklukkan dungeon sungguhan, di mana poin akan didapat dari setiap monster dan bos yang mereka kalahkan. Bonus poin juga diberikan jika mereka selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Dungeon peringkat E memiliki pengganda skor yang jauh lebih tinggi daripada peringkat F. Skor maksimal yang bisa diraih adalah 100 poin, dan tim dengan skor tertinggi akan menerima tawaran langsung dari Imperial Guild yang prestisius. Bagi siswa terbaik, hadiah uang tunai 1 juta yuan telah menanti. 2 siswa menatap layar dengan wajah tegang. Salah satunya berkomentar gugup bahwa skor tertinggi dalam sejarah akademi ini
hanyalah 90 poin. Menurut mereka, butuh setidaknya 3 hunter peringkat D untuk bisa selamat di dungeon peringkat E. Sementara itu, Gong Ting duduk santai bersama tim elitnya. Aura kepercayaan diri memancar dari mereka. Namun tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di layar, membuat seorang siswa berkacamata terbelalak tak percaya. Pengumuman menggema. Satu tim telah menentukan pilihan dungeon mereka. Saat layar utama diperbesar, semua mata tertuju pada satu nama, tim Qi Chen. Di layar terpampang 3 tingkat kesulitan yang ada, peringkat F, E, dan D. Dan foto profil Qi Chen terpampang jelas di dalam kotak peringkat D. Seketika, para siswa gempar, tak percaya. Sepanjang sejarah, belum pernah ada yang berhasil menaklukkan dungeon peringkat D. Malong sontak mencengkram lengan Kai Chen, berteriak panik. Apa kau sadar dengan apa yang baru saja kau lakukan? Sementara itu, Sang Zuo sudah terduduk lemas di lantai, menangis sambil memegangi kepalanya. Dia tak habis pikir, kenapa harus berada di satu tim dengan orang gila seperti Kai Chen. Seketika, notifikasi muncul di perangkat pergelangan tangan mereka, meminta konfirmasi untuk memasuki dungeon peringkat D. Keringat dingin membasahi pelipis Malong saat ia menatap layar itu. Dengan putus asa, ia mendekatkan wajahnya pada Kai Chen dan membentak, "Apa kau sudah gila? Pikirkan bahaya dungeon peringkat D." Namun, Kai Chen tetap tenang. Tatapannya lurus ke depan. "Aku sudah memikirkannya baik-baik," jawabnya singkat. Sebuah pesan konfirmasi pun terkirim dalam sekejap. Layar utama pun diperbarui, menampilkan 2 profil di tingkat kesulitan D, yaitu Gong Ting dan Kai Chen. Tak lama, jendela konfirmasi berwarna merah muda muncul, menandakan semua anggota tim Gong Ting telah menyetujui pilihan itu. Pengumuman sistem pun bergema, memastikan bahwa tim Gong Ting telah berhasil menyelesaikan pendaftaran mereka. Seketika, seisi auditorium meledak dalam sorak-sorai. Seorang siswa berkacamata hanya bisa ternganga tak percaya. Para penonton berseru, "Upacara tahun ini akan menjadi tontonan yang luar biasa." Di kursinya, Gong Ting duduk dengan tangan terlipat dan mata terpejam, seolah tak peduli. Salah satu anggota timnya menyeringai sinis, melirik tajam ke arah kelompok Qi Chen. "Ci, mereka hanya mencoba cari muka," ejek. Anggota tim Gong Ting yang lain tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk mereka. Mereka berseru bahwa Qi Chen hanya cari perhatian dan pasti akan ditinggalkan timnya. Malong menoleh, menatap Qi Chen dari samping. Entah kenapa, ia merasakan aura kuat yang tak biasa dari temannya itu. Ia teringat, dulu Qi Chen begitu lemah dan selalu butuh perlindungan. Di balik kacamatanya, tatapan Maong berubah menjadi penuh tekad. Dia berteriak, "Aku akan ikut denganmu sampai akhir, Kai Chen." Tanpa ragu, ia mengangkat lengannya dan menekan tombol konfirmasi yang bersinar hijau. Tak disangka, Sang Zuo melakukan hal yang sama. Wajahnya tampak pasrah. Dia berkata bahwa tingkat kesulitan dungeon tidak penting lagi, karena mereka sudah berada di posisi paling buncit. Dengan ini, seluruh anggota tim telah menyetujui dungeon peringkat D. Sebuah pesan sistem mengumumkan bahwa tim Kai Chen telah berhasil mendaftar. Kai Chen berdiri di tengah auditorium, dikelilingi oleh ketiga teman satu kamarnya. Dengan ekspresi serius, Kai Chen menunduk sedikit. "Maafkan aku," ucapnya pada timnya. Dia menjelaskan bahwa dia sengaja memilih dungeon peringkat D demi merebut gelar MVP. Kai Chen menatap teman-temannya dengan yakin dan berkata, "Kita akan meraih nilai tertinggi bersama-sama." Mendengar itu, Gong Ting bangkit dari kursinya, menatap tajam ke arah Kai Chen dari atas. Dia berteriak lantang bahwa hanya ada satu orang terkuat di universitas ini. Dari sisi lain, Ling Yu mengamati mereka dengan saksama. Dia bergumam, belum pernah ia melihat Gong Ting semarah dan bersemangat ini.
Persaingan antara kedua jenius itu akhirnya terbuka untuk umum saat mereka saling melempar tatapan, membunuh dari seberang ruangan. Melihat semua itu, kepala sekolah Yuan Long hanya tersenyum tipis penuh arti. Sambil berpikir, Ling Yu menunduk dan menyatakan bahwa Kei Chen terlalu percaya diri karena telah memilih dungeon peringkat F, memberikan pengali skor 1,5 kali. Peringkat E, 2 kali lipat, dan peringkat D, memberikan pengali 3 kali lipat dengan skor maksimal 150 poin. Tak heran, lampu peringatan merah berkedip-kedip di bawahnya. Ling Yu yakin, dengan tim yang hanya beranggotakan 4 orang, kekuatan mereka tidak akan cukup untuk tantangan ini. Yuan Long menambahkan, hanya tersisa 1 bulan sebelum ujian tempur di ruang simulasi pertempuran. Tahun 2245. Di dalamnya, para siswa elit berlatih keras dengan pelindung mata berteknologi tinggi, bertarung melawan monster-monster digital. Sinar energi biru dan ledakan merah memenuhi ruangan saat mereka mengasah kemampuan dalam lingkungan yang aman dan terkendali. Yuan Long hanya bisa berharap tim Kei Chen setidaknya bisa menunjukkan pertunjukan yang bagus. Sementara itu, di stadion sekolah, Kei Chen berdiri tegak sementara ketiga temannya sudah tumbang, muntah-muntah di lantai. Ujian tinggal 17 hari lagi. Malong, yang basah kuyup oleh keringat, bertanya dengan napas terengah-engah, "Kenapa kita harus latihan fisik seperti ini? Kenapa tidak pakai simulator monster saja?" Kei Chen menjawab dengan tenang, "Latihan simulasi itu bukanlah pertarungan yang sesungguhnya." Dia menjelaskan, saat pertama kali mereka memasuki dungeon sungguhan, rasa takut yang luar biasa akan melumpuhkan mereka. Kei Chen berkata bahwa insting fisiklah yang akan menentukan nasib mereka, bukan teori di otak. Itulah kenapa mereka di sini melatih daya tahan, kekuatan, dan kecepatan reaksi untuk mempertajam insting bertarung itu. Ia menekankan bahwa manfaat dari simulasi sekolah sangatlah kecil. Dia menjelaskan bahwa hanya mereka yang punya status dan privilege yang punya akses ke dungeon sungguhan untuk berlatih. Seperti Gong Ting, yang dengan mudahnya membelah monster raksasa menjadi 2 dengan 1 tebasan. Energi berwarna keemasan. Dia menjelaskan bahwa para siswa kaya itu terlahir dengan kekuatan yang hanya bisa mereka impikan. Ujian kelulusan ini, kata Kei Chen, adalah satu-satunya kesempatan kita untuk bergabung dengan Imperial Guild dan melampaui para elit. Mendengar itu, mata Maong terbelalak, penuh kekaguman. Rahang Chen mengeras, matanya menyala merah penuh tekad. Di hadapan timnya, ia bersumpah kemenangan mutlak akan jadi milik mereka. 15 hari sebelum ujian penentuan, Chen melangkah masuk ke gurun Starfall. Di jantung menara kegelapan, melompat ke udara, ia berhadapan dengan gerombolan singa hantu ungu. Satu monster berhasil menancapkan taring di dadanya, sementara yang lain mengoyaknya dengan cakar tajam. 10 hari tersisa, Chan memacu timnya berlari di lintasan sekolah. Teman-temannya sudah di ambang batas, bahkan satu dari mereka ambruk tak berdaya di rerumputan. Sementara itu di dalam menara, Chen menghantam seekor singa dengan kekuatan petirnya yang dahsyat. Di saat yang sama, Gong Ting mengasah pedangnya, menebas musuh. 5 hari sebelum ujian, Chen memaksa tubuhnya dengan push-up, membawa tumpukan beban berat di punggungnya. Teman-temannya hanya bisa mengamati dan menghitung repetisinya. 3 hari lagi, Gong Ting berdiri tenang di tengah lautan api dan abu yang membara. Ujian tinggal 2 hari lagi, Chan berdiri gagah di atas tumpukan bangkai monster di tengah gurun. Berbintang, panel sistem muncul, menunjukkan levelnya telah mencapai 16. Akhirnya, hanya tersisa 1 hari sebelum ujian kelulusan dimulai. Wajah Chan berlumuran darah. Matanya bersinar kuning cemerlang. Ia berucap, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Pada tanggal 17 Juni 2011, 157, hari ujian kelulusan pun tiba. Chen mengenakan sepasang sarung tangan hitamnya. Ia berdiri bersama 3 rekannya
di sebuah koridor panjang. Fisik mereka jauh lebih kekar. Sorot mata mereka tajam penuh percaya diri. Sebuah pengumuman keras pun bergema, menyatakan bahwa ujian telah dimulai. Di layar, cahaya biru berkedip di belakang 3 siluet misterius. Sementara itu di gedung administrasi, Kepala Sekolah Yuanlong menyambut seorang pria berjas coklat berkacamata. Pria itu tak lain adalah Gong Lin, pemimpin Guild Kekaisaran, sekaligus ayah dari Gong Ting. Sekelompok mahasiswa yang melihatnya dari balkon atas pun terkejut. Mereka tak menyangka orang sepenting itu datang ke kampus mereka. Tak lama, sebuah mobil putih mewah berhenti tepat di depan gedung. Para pengawal berseragam hitam berjaga di dekatnya. Sesosok pria berambut merah muda melangkah keluar. Dialah Carl Cavendish, wakil ketua Federasi Serikat Dagang Global. Mengenakan mantel abu-abu panjang, ia merapikan lengan bajunya dengan elegan. Para siswa di balkon yang melihatnya sontak berteriak kaget. Mereka tidak percaya pejabat setingkat itu menginjakan kaki di sekolah mereka. Mereka tahu Federasi Serikat Dagang adalah organisasi terkuat di dunia. Carl Cavendish berjalan menuju pintu masuk, didampingi oleh seorang wanita. Wanita itu adalah Sigrid, Sekretaris Jenderal Federasi. Jauh di dalam ruang kendali, Direktur Gong Xuan duduk di kursinya. Pandangannya tertuju pada dinding monitor raksasa yang menampilkan setiap sudut sekolah. Sigrid berjalan menyusuri lorong bersama Kepala Sekolah Yuanlong dan para staf. Sang kepala sekolah tersenyum tipis, memandu para tamu terhormat itu. Mereka melintasi deretan monitor, mengamati jalannya ujian kelulusan secara langsung. Banyak orang mengiringi para petinggi itu memasuki area pemantauan. Di dalam dungeon kelulusan, para siswa sedang bertaruh nyawa melawan monster. Seorang siswa menebaskan pedang energi biru ke arah seekor ular air raksasa bernama Ling Yao. Di lokasi lain, cacing pasir raksasa bergigi tajam menerjang dari dalam air. Sementara di sebuah gua gelap, laba-laba rusa merayap memenuhi dinding dan langit-langit. Seorang siswa berkacamata hanya bisa mendongak. Tubuhnya gemetar ketakutan. Kembali ke ruang kendali, Direktur Gong Xuan terus mengamati layar. Ia menjelaskan bahwa para instruktur telah siaga di gerbang, siap turun tangan jika ada siswa yang dalam bahaya besar. Benar saja, seekor laba-laba raksasa kini menjulang di atas seorang siswa yang telah jatuh terkapar. Siswa itu berteriak panik, menekan tombol di perangkat pergelangan tangannya. Notifikasi merah pun muncul, bertuliskan dibatalkan. Seketika, ia dan timnya menghilang dalam kilatan cahaya merah, diteleportasi keluar dari dungeon. Sekretaris Jenderal Sigrid terus mengamati monitor. Dia berkomentar, hanya tersisa 2 tim di dungeon peringkat D yang terkenal sulit ini. Dia mengaku tak sabar melihat performa mereka. Direktur Gong Xuan menatap monitor dengan saksama. Dia yakin para siswa itu akan segera menyerah dan keluar. Tim tersebut memasuki dungeon peringkat D, puncak Cloudwood. Di atas dahan pohon beku yang besar, sesosok makhluk tampak mengintai. Itu adalah monyet bersayap hantu. Monster peringkat D berbulu kelabu dengan cakar panjang. Cichan memasang kuda-kuda. Saat salju mulai turun di sekelilingnya, dia memperingatkan timnya untuk selalu waspada. Benar saja, 3 monyet terbang menukik turun dari pepohonan, siap menyerang. Cichan bergerak dalam sekejap mata. 3 tebasan energi biru raksasa melesat di udara. Monster-monster itu terhantam telak dan jatuh ke tanah dengan debuman keras. Darah segar langsung menodai salju putih di sekitar bangkai mereka. Maung terduduk di salju, menatap dengan tatapan tak percaya. Shang Tso pun sama terkejutnya. Dia sadar bahwa Qian baru saja melumpuhkan 3 monster peringkat D seorang diri. Qian berdiri di atas monster yang tumbang. Percikan listrik kuning menyelimuti tubuhnya. Menggenggam pedang kuning kecil di tangannya. Mata Qian berkilat dengan cahaya kuning yang menyilaukan. Ketiga rekannya hanya bisa berdiri terpaku di belakangnya. Ia berkata pada timnya, "Kekuatan kalian saat ini
Belum cukup, tetaplah di belakang dan lindungi diri kalian. Ia kemudian melesat maju, diiringi sambaran petir kuning raksasa yang menghantam tanah beku. Serahkan sisanya padaku, teriaknya. Seorang siswa yang terkapar di tanah berteriak agar yang lain berhati-hati. Rekan tim lainnya meluncur di atas es, meneriakkan peringatan. Salah satu rekan tim Chen terhempas ke belakang akibat benturan keras itu. Xiang Zhou akhirnya tersadar. Inilah alasan Chen melatih refleks dan kekuatan ledak mereka. Dia mengerti. Chen tak pernah berharap mereka membantunya melawan para monster. Latihan fisik itu hanyalah cara agar mereka bisa melindungi diri dan bertahan hidup. Dia, yang selalu merasa menjadi bos, kini tak berdaya. Rasa malu membakarnya, karena kini dia harus bergantung penuh pada Chen untuk bisa lulus ujian ini. Di tengah badai salju, Chen bergerak secepat kilat. Bilah petir kuningnya menyambar, menebas monster berbulu putih dengan serangan cepat dan brutal. Dari langit, monster kelelawar raksasa berwajah manusia menukik tajam. Aungan mengerikan mereka menggema. Ribuan sambaran petir kuning menghantam mereka dari segala arah, merobek sayap dan tubuh mereka tanpa ampun. Xiang Zuo bergumam, selama Chen yang memimpin, kemenangan dalam ujian ini pasti di tangan mereka. Kepercayaannya pada kekuatan Chen kini mutlak. Tak ada lagi keraguan di dalam hatinya. Rekan setimnya terkesima. Chen terlalu kuat untuk ukuran seorang siswa. Dia lebih mirip prajurit veteran yang tangguh. Di lembah bersalju, kilat kuning terus mengamuk, membuat monster-monster gelap berjatuhan dari langit sambil memuntahkan darah. Xiang Zuo membatin. Sejak kapan Chen menjadi sehebat ini? Dia merasa tertinggal begitu jauh di belakang. Seekor monster jatuh dari langit. "Awas! Dari belakang!" teriak seorang siswa memberi peringatan. Siswa itu menahan serangan dengan lengannya yang membara. Cengkeramannya pada monster itu menimbulkan percikan api dahsyat. Dia berteriak pada Xiang Yu dan Maong, "Kita tidak bisa selamanya hanya menjadi beban. Kemenangan ini bukan hanya milik Chen," serunya. Maong dan Xiang Yu pun saling berpandangan. Mereka tersadar. Ujian ini adalah pertarungan mereka juga. Xiang Zuo mengaum, "Ini juga ujian kelulusan kita." Maong pun mengulurkan tangan kanannya. Cahaya hijau terang memancar dari telapak tangannya, menyetujui tekad itu. Maong berdiri tegak, merapalkan mantra Flora Chant. Vinelock. Puluhan sulur gelap menjalar cepat dari tangannya, menyebar ke seluruh penjuru area pertempuran. "Rasakan ini!" teriaknya penuh amarah saat sulur-sulur itu melesat, membelit kepala dan leher monster putih. Namun dengan teriakan memekakkan telinga, monster itu merobek sulur-sulur itu dan berhasil bebas. Zuo terhempas oleh ledakan energi yang tiba-tiba. Sambil menatap monster itu, tangannya kembali bersinar hijau terang. "Dia berhasil lolos dari perangkapku," teriaknya tak percaya. Maong segera merapal skill berikutnya. Cloud Chant. Frost Breeze. Hawa dingin yang membekukan menyapu ke arah monster itu, perlahan membekukan tubuhnya menjadi es. Tangan Maong bersinar biru. "Xiang Yu, sekarang dia lemah. Serang bersama!" teriaknya memberi komando. Xiang Yu mengepalkan tinjunya yang diselimuti aura hijau pekat, menatap tajam monster beku itu. "Kali ini kau takkan lolos." Maong dan Xiang Yu menggabungkan kekuatan mereka untuk mengunci pergerakan musuh. Dengan kombinasi skill Frost Breeze dan Vinelock, monster itu kini terkurung balok es raksasa dan terikat erat oleh sulur-sulur tebal. Maong dan Xiang Yu menatap rekan mereka. "Xiang Zuo sekarang!" teriak mereka bersamaan. Sebagai penyihir penghancur di tim, Xiang Zuo maju. Bola api oranye bergejolak di tangan kanannya. Ia menarik lengannya ke belakang, lalu melemparkan proyektil api raksasa ke arah monster yang terperangkap. "Makan!" Ini, nama jurus itu terpampang jelas. Peluru api peledak. Bola api raksasa melesat di udara dengan kekuatan dahsyat.
tepat menghantam monster yang tak berdaya itu. Api langsung melahap monster itu, membakar bulu putihnya. Xiangzuo merendah, menciptakan 3 peluru api yang lebih kecil. Ketiga proyektil itu melesat bersamaan. Monster ini lebih kuat dari dugaanku, serunya. Peluru-peluru api itu menembus udara, menghantam dada dan sayap sang monster. Setiap hantaman menciptakan ledakan dahsyat. Di sisi lain, Xiang Yu mengulurkan tangannya yang bersinar hijau. Aku tak bisa menahannya lebih lama lagi, teriaknya. Di sampingnya, Maung juga tertekan. Energi biru berderak di sekitar tangannya. Sambil menggertakkan gigi, dia berteriak, "Aku sudah di batas kemampuanku." Jauh di atas mereka, Xiang Zhou melompat tinggi ke langit merah yang gelap. Sebuah bola api raksasa berwarna oranye dan putih berputar di atas kepalanya. Dengan seluruh kekuatanku, teriaknya. Matanya menyala dengan cahaya merah membara. Dengan mulut terbuka lebar, dia mengaum, "Ini serangan terakhirku." Xiang Zhou melepaskan jurus pamungkasnya. Peluru api ledakan terpadu. Dia menukik jatuh dari langit merah, langsung menuju sasarannya. Ledakan dahsyat, api dan cahaya oranye membara, memenuhi layar. Getarannya bahkan mengguncang daratan. Sebuah drone kecil mengonfirmasi, misi berhasil. Monster kelelawar hantu telah ditaklukkan. Di tengah kepulan asap dan debu, ketiga sekawan itu terkapar di tanah. Wajah mereka pucat pasi kelelahan. Namun, senyum kemenangan terukir jelas. Maung berteriak penuh sukacita, "Kita benar-benar berhasil." Xiang Zhou menambahkan, menegaskan bahwa mereka baru saja menumbangkan monster peringkat. Tak jauh dari sana, Qian hanya mengamati dari balik pohon dengan aura yang begitu tenang. Ketiga sahabat itu berbaring di atas salju, menatap langit dengan napas terengah-engah. Sebuah jendela notifikasi muncul di atas bangkai monster itu. Tertulis bahwa mereka berhasil mendapatkan tulang jari dari monyet kelelawar hantu. Salah satu dari mereka lalu bertanya pada Qi Chen, apakah dia menyaksikan kemenangan mereka? Napas Xiang Zhou masih memburu, tapi senyum bangga tak bisa ia sembunyikan. Dia berkata pada Qi Chen bahwa pertarungan tadi hanyalah pemanasan bagi mereka. Chen menatap rekan-rekannya dan mengakui kerja keras mereka. Di belakangnya, bangkai-bangkai monster bergelimpangan di antara ranting-ranting pohon yang beku. Tak lama, pesan sistem terakhir muncul dari drone. Pesan itu memberi selamat kepada tim dan mengumumkan bahwa seluruh monster di dalam gua iblis telah dibasmi. Direktur Gong Xuan terpaku di depan monitor, mulutnya ternganga tak percaya. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Bagaimana mungkin murid-murid buangan itu bisa menang? Dia bergumam tak percaya. Padahal para siswa itu sama sekali tak punya pengalaman tempur. Dia tak habis pikir, bagaimana mereka bisa menjatuhkan monster peringkat D yang levelnya jauh di atas mereka. Layar monitor menampilkan bangkai monster melalui siaran langsung kamera. Gong Lin dan kepala sekolah Yuan Long hanya bisa terdiam menyaksikannya. Di kursinya yang megah, Carl Candice justru tersenyum penuh arti. Ia bergumam bahwa pemuda itu menunjukkan performa yang luar biasa. Tatapannya terkunci pada wajah Qian, anak itu. Benar-benar mirip dengan seseorang yang kukenal dulu.